Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa support traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 481, Subscribe Penatua. Benua para dewa kembali normal lagi, seolah-olah evolusi langit dinasti suci dan dinasti kaisar langit telah melupakan tentang ketegangan. Rasanya seperti di masa ketika dinasti Huang besar telah dihancurkan. Waktu berlalu, semua kelompok mulai merencanakan kompetisi 3 partai. Yan Di bermeditasi dalam pengasingan. Dia mencoba menerobos ke lapisan kaisar Gadli ketiga. Yan Chang juga bermeditasi di pengasingan. Dia ingin mencapai puncak lapisan kaisar Gadli ketiga. Meng Qing meninggalkan evolusi langit dinasti suci. Saat itu, dia telah meninggalkan kota dewa untuk pergi dan menemukan Nona Snow. Dia telah menemukannya, dan telah menerima menjadi muridnya. Dia juga bermeditasi di pengasingan. Dia akan keluar 3 bulan kemudian, ketika Lin Feng akan keluar. Tang Yu kamu tidak kembali ke timur. Dia menyelidiki keberadaan putranya, Lin Qiongsheng. Dia benar-benar depresi. Jika Lin Feng meninggal, dia hanya akan memiliki putranya, tetapi dia tidak tahu di mana dia. Huang Nu bersama kura-kura hitam dan burung vermilion. Dia ingin menjadi kuat untuk kompetisi 3 pihak, dan dengan bantuan kura-kura hitam dan burung vermilion, dia hanya bisa berhasil, terutama karena 2 binatang buas telah membawanya ke macan putih. Dia pasti akan bangkit, dan akan lebih mudah untuk mengangkat dinasti Huang besar lagi. Lin Zetian kembali ke Sword Mountain untuk menyelesaikan upacara yang telah ia sela. Dia juga berlatih, mencoba menerobos ke lapisan kaisar yang ilahi. Para tetua dari Sword Mountain melakukan yang terbaik untuk membantunya. Lin Zetian dengan tegas memutuskan untuk mengandalkan dirinya sendiri untuk menerobos ke lapisan kaisar yang gadli. Dia akan mengubah tubuhnya sendiri menjadi benih kaisar yang saleh. Semua orang berusaha keras untuk maju dan menjadi lebih kuat. Tidak ada yang punya kabar dari Lin Feng. Jauh dari pemerintahan dewa, ada sebuah danau surgawi yang hanya beberapa ribu meter, dikelilingi oleh pegunungan. Airnya begitu jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Orang bisa melihat bayangan mereka di sana seperti cermin. Jika orang melihat makhluk-makhluk di dalam, mereka akan tercengang, karena bayi naga berenang di dalamnya. Gunung-gunung terbesar di sekitar puluhan ribu meter. Meskipun mereka tidak setinggi Long Yun Peak, mereka masih sangat tinggi. Matahari tidak pernah menyinari danau karena gunung-gunung menghapus langit. Ada pavilion di sana, dengan 3 orang. Mereka adalah Pak Waktu, seorang pria dengan pakaian hitam, dan seorang pria dengan jenggot panjang dan pakaian cian. Mereka semua duduk di dalam pavilion. Ki pria tua itu seringan bulu di angin. Ki pria berbaju hitam itu tebal dan tebal. Jika ada orang di sana, mereka akan tercengang, karena orang itu memiliki kekuatan lapisan kaisar ke-8 yang saleh. Dia bahkan lebih kuat dari Tian Di kaisar surgawi. Mr. Time tampak seperti orang biasa di sebelahnya. Dia hanya kaisar setengah Tuhan. Di kota dewa, ia bisa dianggap sebagai pembudidaya yang relatif kuat, tetapi di pemerintahan dewa atau di tanah dewa, kaisar setengah dewa dapat, paling banyak, menjadi penjaga dan pelayan. Tetapi Tuan Waktu adalah murid orang tua itu. Pria tua itu tampak bahagia, santai, dan berhati ringan. Guru, inilah roh primordial dan tubuh jasmani Lin Feng. Bagaimana menurutmu? Tanya Mr. Time kepada lelaki tua itu dengan suara rendah. Dia tidak berani berbicara dengan keras. Pria berpakaian hitam itu sedang minum teh. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia tampak khawatir. Dia berharap Lin Feng bisa dihidupkan kembali. Jika dia tidak melakukannya, rencana mereka akan gagal. Pria tua dengan pakaian cian tersenyum dan berkata, dulu, aku membuatmu mengorbankan 50% kekuatan terlarangmu dan membawa Lin Feng ke benua 9 awan, kamu sangat terhubung dengan bocah ini. Tapi aku tidak akan mengira sesama muridmu juga akan menabraknya setelah melalui bencana. Itu mengintensifkan hubungan yang kita miliki dengan pemuda ini. Namun, sekarang, roh primordial anak kecil itu benar-benar hancur dan reinkarnasi nirvanik gagal, dia tidak berguna sekarang, kata pria tua itu dengan pakaian cian. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan menghancurkan roh primordial Lin Feng, yang mengambang di atas danau. Sinar muncul, dan itu menyebar. Ekspresi Mr. Time berubah secara drastis, keringat dingin muncul di sekujur tubuhnya. Dia telah berjanji kepada teman-teman dan anggota keluarga Lin Feng bahwa dia akan membawanya kembali 3 bulan kemudian, dan gurunya secara mengejutkan. Roh primordial itu adalah satu-satunya harapannya, tetapi sekarang gurunya benar-benar menghancurkannya. Guru, kamu, pria berjubah hitam itu tampak heran juga. Pria tua itu tersenyum acuh tak acuh dan minum seteguk teh. Dia berkata perlahan, tidak ada konstruksi tanpa penghancuran, dan konstruksi datang setelah kehancuran. Itu adalah jalan pencerahan. Kamu tidak mengerti banyak, memperbaiki hal-hal bukan satu-satunya cara. Itu adalah Tao kecil. Untuk menembus lapisan budidaya legendaris, kamu harus benar-benar tercerahkan, kamu perlu memahami Tao yang agung. Kamu masih perlu melakukan upaya besar dan keberuntungan. Aku, leluhur Kong, telah hidup selama jutaan tahun, aku bahkan tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati.
Saat itu, ketika ayah Tiandi membunuhmu, aku membangkitkanmu dalam waktu kurang dari sedetik dengan kekuatan pikiranku. Itulah kekuatan Tao yang agung, kata lelaki berjubah cian itu, perlahan-lahan meletakkan cangkir tehnya. Lalu dia menyipitkan matanya dan melihat tubuh jasmani Lin Feng. Dia tersenyum, waktu, kembali. Mr. Time dan pria berpakaian hitam itu menatap Ancestor Kong. Tubuh Lin Feng mulai berubah, kekuatan ruang dan waktu muncul di sekitarnya. Dia menjadi terdistorsi, lampu berputar di sekelilingnya. Mr. Time menatap energi, ruang dan waktu berubah di sekitar Lin Feng. Roh primordial Lin Feng sudah bubar, tapi Lin Feng tiba-tiba memiliki kesan dia berada di gurun yang tak terbatas. Segalanya gelap di sekelilingnya, dan dia tidak merasakan sakit apapun. Sekarang, dia melihat beberapa lampu cian. Dia bisa merasakan kesedihan teman-teman dan anggota keluarganya, dan juga bisa merasakan kebencian yang dirasakan musuh-musuhnya. Lin Feng tiba-tiba membuka matanya dan mengepalkan tangannya. Dia bisa merasakan kekuatan di tubuhnya. Dia melihat banyak gambar, termasuk gambar tentang apa yang terjadi setelah roh primordialnya pecah. Dia bisa melihat King Feng, yang siap untuk mengorbankan dirinya untuknya. Ketika Lin Feng melihat itu, dia terpana. Bagaimana jika proses reinkarnasi berhasil? Dia akan mengorbankan dirinya. Bagaimana dia bisa melupakan King Feng? Dan ada Huo Wu, yang menyesal dan menangisi mayatnya. Lin Feng merasa tertekan, bertanggung jawab untuk begitu banyak orang. Dia telah menerima Huang Nu dalam hidupnya, mengapa dia tidak bisa menerima Huo Wu? Apakah dia menerimanya hanya karena dia telah memberinya sesuatu yang berharga? Apakah dia merasa bersalah karena itu? Apakah itu alasan mengapa dia menerimanya dalam hidupnya? Lin Feng merasa ingin menamparkan dirinya sendiri. Lin Feng juga melihat Meng Qing. Dia sangat senang, tetapi dia tidak melihat putranya, Lin Qiongsheng. Dia juga tidak melihat Kaisar Yu. Lin Feng juga mendengar Tang Yuyu berbicara tentang fakta bahwa Qiu Yue Xin dan Duan Xin Ye sedang hamil. Mereka mungkin sudah melahirkan. Lin Feng tertegun. Dia harus kembali ke timur untuk menjemput istrinya dan membawa mereka ke kota dewa. Setelah itu, Lin Feng menyadari bahwa dia mengambang di udara di atas danau, dan ada naga di dalam air. Hehe, bocah laki-laki itu sudah bangun. Kamu pergi dan melihatnya. Aku akan beristirahat, kata lelaki tua berjas cian itu, membelai janggutnya sambil tersenyum. Dia meraih cangkir tehnya dan meninggalkan pavilion, seperti orang tua biasa. Bab 482, Subscribe Penatua. Mr. Time dan lelaki berjas hitam berdiri dan memperhatikan guru mereka dengan hormat. Kemudian, mereka perlahan-lahan berbalik dan menatap Lin Feng, yang mengambang di atas danau. Mr. Time memandang Lin Feng yang hidup, dia heran di bagian dalam, tetapi tidak menunjukkannya. Pria berpakaian hitam juga mempelajari Lin Feng. Dia sangat senang di dalam, tetapi masih tampak tanpa ekspresi. Lin Feng secara alami melihat Mr. Time dan pria berpakaian hitam. Ketika dia melihat Mr. Time, dia tidak terkejut, karena dia telah melihat semua yang telah terjadi sebelumnya, tetapi dia terkejut melihat pria berpakaian hitam itu. Dia tahu pria berpakaian hitam, karena itu seseorang yang sangat dia hormati, Xuan Yuan, Kaisar Iblis. Lin Feng tidak mengerti bagaimana Kaisar Iblis bisa ada di sana. Bukankah dia sudah lama meninggal? Tetapi pada saat yang sama, Lin Feng merasa lega melihatnya. Roh primordial Lin Feng telah meledak dan bubar, tetapi kemudian leluhur Kong telah menggunakan kekuatan gaib Tao yang agung itu untuk membangkitkannya. Lin Feng telah mati sekali, sekarang dia hidup kembali. Namun, Lin Feng sekarang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi pertama, dan rasanya seperti baru saja menerobosnya. Lin Feng merasa seperti kembali ketika dia baru saja tiba di pemerintahan dewa. Meskipun dia kecewa, lebih baik tetap hidup daripada mati. Dia akan bisa berlatih dan menjadi lebih kuat lagi. Lin Feng terbang melintasi danau dan mendarat di depan Mr. Time dan Kaisar Iblis. Dia bersujud di depan kedua pria itu. Mr. Time telah membawanya ke sana, dan Kaisar Iblis telah mengirimkan pengetahuan keduanya untuknya. Mereka berdua berkontribusi pada keagungan Lin Feng. Lin Feng, kamu mati sekali, apakah kamu merasa berbeda? Tanya Mr. Time, tersenyum menggoda. Lin Feng memang merasa berbeda. Sebelum meninggal, meskipun dia tahu dunia ini berbahaya, dia biasa mengambil banyak risiko karena terlalu percaya diri. Dia menyadari betapa salahnya dia sekarang. Dia tidak akan beruntung setiap saat. Suatu hari, dia akan mati sungguhan jika dia terus mengambil risiko yang tidak berguna. Jika dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat Ancestor Kong, dia sudah benar-benar mati. Dia tahu dia harus berhati-hati, dan harus berpikir dengan hati-hati sebelum melakukan sesuatu. Disu tidak menyerah, dan situasinya menjadi semakin dan semakin berbahaya baginya, tetapi dia mengabaikannya. Pada akhirnya, dia akhirnya dibunuh oleh lebih dari 20 kaisar yang saleh. Lin Feng tidak memberitahu Tuan waktu apa yang ia pikirkan, itu bukan sesuatu yang bisa ia katakan. Lin Feng, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu keluar lagi? Xuan Yuan bertanya dengan tajam. Lin Feng memandang Xuan Yuan sang kaisar iblis, di depannya ada daging. Dia bukan patung, jiwa yang hancur, atau gambar.
Dia nyata. Lin Feng tercengang, dia telah mendengar begitu banyak hal tentang Xuan Yuan sang kaisar iblis. Sekarang pria itu berdiri di depannya, dan tampak biasa saja. Kaisar iblis mengenakan jubah hitam besar dan sabuk giok, berdiri di sana dengan tangan tersembunyi di lengan bajunya yang besar. Terlepas dari itu, dia hanya terlihat seperti pria parubaya biasa. Tetapi pria ini adalah musuh bebuyutan Tian di Kaisar Langit. Lin Feng menjawab pertanyaan Kaisar Iblis, ketika aku keluar, aku harus membalas dendam. Tidak peduli apapun, mereka harus menderita 1000 kali lebih banyak daripada mereka membuat aku menderita. Kata Lin Feng dengan tegas. Dia terdengar tenang, seolah dia baru saja mengatakan sesuatu yang normal. Xuan Yuan tampak puas dan mengangguk. Lin Feng adalah pria yang kuat. Sebenarnya, Tuan Iblis Kaisar, bolehkah aku mengajukan pertanyaan? Tanya Lin Feng. Dia sudah lama ingin menanyakan hal ini. Kaisar Iblis mengangguk dan tersenyum dengan sabar, silakan. Tuan, ketika Kaisar Tian yang saleh ingin memotong-motong dan membunuhku, sebuah wajah muncul dan menyelamatkanku, kemudian membawaku ke desa penjahat. Apakah itu kamu? Tanya Lin Feng, mengambil napas dalam-dalam. Lin Feng selalu berpikir itu adalah dia, tetapi dia telah mengecualikan gagasan itu karena dia sudah mati. Tapi sekarang dia bisa melihatnya dalam daging, dia yakin itu adalah Kaisar Iblis. Xuan Yuan sang Kaisar Iblis mengangguk dan tersenyum, memang, aku menyelamatkanmu, dan aku juga membawamu ke gunung di desa penjahat. Aku ingin kamu membantu keturunan aku. Kamu tidak mengecewakan aku dan melakukan pekerjaan dengan baik. Kaisar Iblis menamparkan bahu Lin Feng untuk menghiburnya. Lin Feng tersenyum dan menggaruk hidungnya. Mr. Time dan Demon Emperor keduanya tertawa keras. Bocah kecil yang bau, aku menyelamatkanmu. Kenapa kamu tidak berterima kasih padaku? Sebuah suara terbatuk parau. Ekspresi Lin Feng berubah drastis. Dia mengangkat kepalanya dan melihat gubuk jerami tidak jauh dari pavilion, dikelilingi oleh kabut putih. Lin Feng melirik Mr. Time dan Demon Emperor, dan mereka berdua tertawa lagi. Orang tua itu tidak memiliki temperamen yang baik. Lin Feng mengerti bahwa itu adalah leluhur Kong. Lin Feng tidak akan pernah melupakan bahwa orang tua ini, guru Kaisar Iblis dan Tuan Waktu, telah mencapai tingkat budidaya legendaris dan telah menyelamatkannya. Lin Feng membungkuk dan berkata kepada Kaisar Iblis dan Tuan Waktu, Tuan, aku harus pergi dan menyapa Ancestor Kong. Maaf, kata Lin Feng. Dia berbalik dan berlari ke pondok jerami. Mr. Time dan Kaisar Iblis berhenti tertawa dan menatap Lin Feng dengan marah. Bocah kecil yang bau, kembalilah. Dia tidak memanggilmu, kamu tidak bisa pergi dan melihatnya tanpa izin, kamu ingin mati. Petik 2. Namun, Lin Feng bertindak seolah-olah dia belum mendengar mereka dan terus berlari ke pavilion dengan cepat. Mr. Time dan Kaisar Iblis tampak khawatir. Ini sudah berakhir, guru kami memiliki temperamen yang buruk. Bocah kecil itu terkutuk, Mr. Time tampak murka dan panik. Kaisar Iblis tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia benar-benar khawatir. Dia ingat kembali ketika dia melakukan kesalahan, leluhur Kong mencegahnya pergi selama setengah tahun. Namun, setengah jam kemudian, mereka masih belum mendengar teriakan Lin Feng. Mereka berdua terkejut, mereka ingin pergi dan melihat, tetapi mereka tidak berani, karena mereka tidak ingin Ancestor Kong meledak dengan marah. Dan kemudian mereka mendengar leluhur Kong tertawa dengan sepenuh hati. Tuan Waktu dan Kaisar Iblis heran. Mereka saling melirik dan tersenyum masam, karena mereka juga mendengar. Kamu anak kecil, kamu tidak bodoh, mari kita bermain catur. Hehe, tidak masalah, Tuan. Aku seorang anak dibandingkan dengan kamu, jadi aku akan mulai. Petik 2. Haha, benar-benar lelucon. Kamu harus hormat dan biarkan aku mulai. Petik 2. Kamu sudah sangat tua, kamu terbiasa bersikap agresif. Sekarang, biarkan aku mulai. Petik 2. Hei, bocah bau, biarkan aku mulai. Tidak, aku mulai. Kamu tidak menghormati yang lebih tua. Kamu tidak mencintai anak-anak. The Demon Emperor dan Mr. Time saling memandang untuk waktu yang lama. Mereka heran. Mereka ingat kembali pada hari-hari ketika guru mereka memarahi mereka. Mereka tidak berani bercanda dengan guru mereka. Mereka akan takut mati jika mereka adalah Lin Feng. Saudaraku, aku mengerti mengapa guru kami membuat aku menyerahkan setengah dari kekuatan aku saat itu untuk membawa Lin Feng ke benua 9 awan. Tuan Waktu berbicara setelah lama. Kaisar Iblis tidak mengerti. Mr. Time tersenyum kecut dan membelai janggutnya, karena Lin Feng terlihat seperti guru kami, dan guru kami telah hidup selama jutaan tahun. Dia pasti bosan, jadi dia ingin menemukan seseorang yang mirip dengannya, dan dia menemukan Lin Feng. Petik 2. Mungkin. Bab 483, Subscribe Penatua. Di dekat gubuk beratap itu ada sungai dan kabut, menutupi langit. Lin Feng dan orang tua itu berada di kedua sisi meja, bermain catur. Leluhur Kong membelai janggutnya, dia tampak seperti makhluk surgawi. Lin Feng duduk di seberang pria tua itu dengan jubah hitamnya. Rambutnya yang panjang menggantung di pundaknya. Dia tampak seperti iblis gila. Yang satu tampak benar, yang lain tampak jahat.
Mereka terus memindahkan potongan mereka. Lin Feng fokus dan tidak ada yang mengganggunya. Orang tua itu sangat senang. Terkadang, dia mengerutkan kening dan membelai jenggotnya dengan lebih intens. Lin Feng tidak tahu berapa lama mereka bermain. Dia melihat beberapa bintang, dan menyadari itu malam hari. Langit berubah. The Great Tao seperti gunung es yang mengambang di lautan. Itu tidak peduli dengan hal-hal sepele. Dan ketika meleleh, itu tidak hilang, selalu ada di sana, hanya dalam bentuk lain. Tao kecil itu seperti api di dalam periuk ketika kamu meramu obat, memecahkan pot tidak membuatnya menghilang, itu hanya mengubah bentuknya. Bocah kecil, perbedaan dengan Cilio Kosem dari Great Tao sangat halus dan sederhana. Ada segala macam Dao kecil. Kamu mengontrol ratusan kekuatan Dao. Tapi itu melelahkan, dan juga merepotkan. The Great Tao adalah tentang mengolah hatimu, persepsimu tentang berbagai hal, gerakan dan evolusi berbagai hal. Tao kecil adalah tentang mengolah tubuh kamu, 10.000 benda ciptaan, dan mengkonsolidasikan kultivasi kamu, jelas Ancestor Kong sambil memindahkan potongan-potongan. Lin Feng mendengarkan dengan seksama. Setiap kali dia memindahkan sepotong, dia mendapat kesan dia menggerakkan seluruh dunia saat area di sekitar potongan itu terdistorsi. Waktu berlalu, mereka bermain untuk waktu yang lama. Lin Feng memperhatikan bahwa hal-hal berubah di sekitar mereka. Ketika dia tiba, matahari bersinar dan mempesona, sinar bulan menyinari mereka pada malam-malam yang hangat, sekarang dedaunan sudah mati, dan angin musim gugur berkobar. Musim sedang berubah. Lin Feng belum melihat perubahan musim untuk waktu yang lama, dia bahkan tidak tahu ada musim di benua para dewa. Aku kalah. Desah leluhur Kong, menggedor meja. Dia telah kalah. Dia kalah melawan seorang anak yang baru berusia beberapa ratus tahun. Namun dia tidak marah, dia hanya merasa tua. Bocah kecil, aku telah merekrut 7 murid dalam hidupku. Semuanya memiliki kemampuan luar biasa. Sebagian besar dari mereka sudah meninggalkan dunia ini. Mereka pergi ke dunia terbesar. Dunia itu disebut negara dewa. Mungkin kamu pernah mendengarnya, tetapi kamu tidak tahu di mana itu, kan? Sebenarnya, kamu tidak perlu mencarinya, ketika kamu cukup kuat, kamu akan menemukan cara untuk pergi. 7 murid aku semuanya berbeda. Murid agung aku bernama Chang Mingxi, murid kedua aku disebut Mo Lun Hui, murid ketiga aku disebut Dong Duolang. Kamu tahu murid keempatku. Dia melihatmu tumbuh dewasa, saatnya Pak, yang kamu temui di benua 9 awan. Kembali pada hari-hari, dia menyerahkan 50% dari kekuatannya dan setengah dari tubuhnya yang terlarang kepadamu, dia semacam menyerahkan masa depannya untukmu. Jadi selalu baik padanya. Meskipun aku membangkitkanmu, aku tidak bisa melakukannya dengan kekuatan aslimu. Meskipun aku adalah dewa tertinggi dan aku telah melampaui keduniawian, aku adalah dewa tertinggi yang bertugas melindungi aturan bumi dan langit. Aku tidak bisa melawan aturan dunia ini, kata Ancestor Kong. Dia terlihat serius. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia kaget. Perilaku Mr. Time sering aneh, tetapi ia sebenarnya banyak membantunya. Dia bahkan merekrut Lin Qiongsheng dan Lin Zetian sebagai murid. Pada awalnya, Lin Feng pernah berpikir bahwa Tuan Waktu telah merekrut kedua putranya sebagai murid untuk mengancamnya. Dia sangat salah. Aku akan selalu ingat itu, Tuan, kata Lin Feng, membungkuk dengan tangan tulus. Di antara murid Ancestor Kong, Mr. Time adalah yang paling lemah. Dia tidak punya masa depan. Itu juga salah satu alasan mengapa dia menetap di timur, karena dia tidak punya harapan. Tapi dia tidak membenci Lin Feng, dia senang telah melakukan semua itu untuknya. Dia telah menyerahkan setengah dari tubuhnya yang terlarang dan setengah dari kekuatannya untuk Lin Feng, siapapun pasti sedih dan tertekan, tetapi Mr. Time tidak. Itu adalah apa yang bisa diharapkan dari para murid Ancestor Kong. Jika kamu membaca ini dimanapun selain totalitranslations.com, harap pertimbangkan untuk mendukung situs yang berupaya semaksimal mungkin menerjemahkan ini untuk kamu. Murid kelima aku bernama Zi Zechen, yang keenam adalah Xuan Yuan Sang Kaisar Iblis. Xuan Yuan adalah salah satu murid terlemah aku juga, ia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ke-8, tetapi yang lain, selain dari Mr. Time, semua memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ke-9, dan mereka sudah berada di negara dewa. Mengenai murid terakhirku, aku ingin dia menghabiskan waktu bersamamu. Namanya Sugan, dia tidak terlalu kuat, dia hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi yang kedua, tetapi dia sangat cerdas dan sangat pandai dalam merencanakan. Alasan mengapa kamu meninggal kali ini adalah karena kamu tidak memiliki seseorang yang bisa membantumu tepat waktu. Dengan Sugan, kamu akan lebih mudah, kata Ancestor Kong. Dia mengangkat jarinya, dan seorang pria cantik dan menawan dengan kipas bulu dan sapu tangan sutra muncul di puncak gunung, melambaikan tangan ke Lin Feng. Itu adalah Sugan. Lin Feng tersentuh dan pindah. Leluhur Kong sangat baik padanya. Dia menaruh harapan besar pada Lin Feng. Bocah kecil, adakah yang bisa aku bantu? Tanya Ancestor Kong. Sugan menghilang dari puncak gunung. Lin Feng menatap pria tua itu lagi. Tuan, kamu maha tahu di surga, apakah kamu satu-satunya dewa tertinggi? Lin Feng bertanya dengan hati-hati.
Dia tidak ingin menyinggung lelaki tua itu dengan pertanyaan-pertanyaan aneh, tetapi lelaki tua itu tidak keberatan. Apapun yang terjadi, pria tua itu sepertinya selalu tersenyum. Dia sangat baik. Tentu saja tidak, tetapi di benua dewa, tidak ada dewa tertinggi. Pembudidaya terkuat adalah Tian di Kaisar Langit dan Xuan Yuan Sang Kaisar Iblis. Jika ayah Tian di Kaisar Surgawi tidak meninggal, dia akan menjadi orang yang paling kuat. Tapi di negeri dewa, seseorang sepertiku hanyalah dewa tertinggi tingkat menengah. Dewa tertinggi dibagi menjadi dewa tertinggi tingkat rendah, dewa tertinggi tingkat menengah, dan dewa tertinggi tingkat tinggi, dewa tertinggi tingkat tinggi maha kuasa di negeri dewa. Menurut hierarki negara dewa, dewa tertinggi tingkat rendah adalah jenderal, dewa tertinggi tingkat menengah adalah marshals, dan dewa tertinggi tingkat tinggi adalah para pemimpin negara. Ada 7 dewa tertinggi tingkat tinggi. Tapi dewa tertinggi tingkat rendah sangat banyak. Namun, ada triliunan penduduk di negara dewa, dan tidak semua orang sekuat itu. Ada para penggarap lapisan Huang Qi, dari lapisan Zun Qi, dan ada kaisar suci tingkat tinggi, kaisar roh kudus, dan kaisar yang saleh, jelas Ancestor Kong. Lin Feng mengerti bahwa memang ada orang yang lebih kuat dari kaisar yang ilahi. Di negara misterius itu, dewa negara, ada 7 dewa tertinggi tingkat tinggi. Ngomong-ngomong, bocah, ada seseorang yang sangat kamu kenal di sini. Apakah kamu ingin melihat mereka? Lin Feng termenung ketika Ancestor Kong memotongnya di pikirannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria tua itu, yang terkekeh-kekeh. Seseorang yang dia kenal sangat baik. Siapa? Leluhur Kong hanya tertawa. Dia berdiri dan berjalan pergi seperti orang tua biasa dengan tangan tergenggam di belakang. Lin Feng berdiri dan mengikutinya. Setelah beberapa menit, mereka tiba di depan sebuah gua. Masuk. Bab 484, Subscribe Penatua. Leluhur Kong terkikik dan mengelus jenggotnya. Dia menunjuk gua dengan jarinya dan tersenyum. Lin Feng bingung, tapi dia yakin leluhur Kong tidak akan menyakitinya, jadi dia perlahan-lahan berjalan ke dalam. Pada awalnya, dia tidak bisa melihat banyak, tetapi ketika dia berjalan ke kedalaman gua, dia melihat beberapa lampu di kejauhan. Gua itu raksasa, dan tumbuh lebih luas saat Lin Feng bergerak maju. Lebarnya sudah 100 meter. Segera, dia melihat seseorang yang dia kenal. Kaki Lin Feng mulai bergetar, dan dia hampir pingsan. Ada seorang lelaki tua berpakaian kuning berbaring di atas ranjang batu. Pria tua itu memiliki keriput dan rambut putih, tetapi masih tampak penuh vitalitas. Lin Feng segera memperhatikan bahwa orang tua itu memiliki kekuatan lapisan kaisar ilahi pertama. Meskipun dia tampak lebih biasa daripada kebanyakan orang yang dia kenal, dia juga terlihat berpengalaman. Dia mungkin telah melalui banyak hal. Guru, aku tidak layak menjadi muridmu. Aku tidak berhasil menemukan kamu dan karena aku, kamu mungkin sangat menderita, kata Lin Feng. Dia berdiri 10 meter dari orang tua itu. Lin Feng membiarkan dirinya jatuh berlutut. Hanya 3 orang yang bisa membuat Lin Feng berlutut, ayahnya, ibunya, dan gurunya, Kaisar Yu. Orang tua di depannya adalah Kaisar Yu. Orang tua itu perlahan membuka matanya dan menatap Lin Feng. Mata Lin Feng basah dan dia berlutut. Orang tua itu menatap Lin Feng dengan curiga dan berkata, "Adik, mengapa kamu berlutut di depan aku?" Guru, Lin Feng tidak bisa mempercayainya. Kaisar Yu menatapnya dengan curiga, seolah-olah dia tidak mengenalnya sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Apakah gurunya menjadi amnesia? Lin Feng mendengar beberapa langkah di belakangnya, dan leluhur Kong tiba. Lin Feng menatapnya dan bertanya, "Tuan, apa yang terjadi?" "Gurumu adalah korban jebakan. Dia telah kehilangan ingatannya. Jika aku tidak memeriksa kesadarannya yang saleh, aku tidak akan tahu dia adalah gurumu, dan aku tidak akan tahu dia dalam kesulitan. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi," jawab leluhur Kong, mengerutkan kening. Lin Feng merasa sangat sedih. Dia sangat marah, siapa yang telah melukai gurunya? Kenapa dia kehilangan ingatannya? "Tuan, dapatkah kamu memberitahu aku siapa yang melukai guruku dan membuatnya menjadi amnesia?" tanya Lin Feng, sambil menarik napas panjang. Dia berharap Ancestor Kong akan mengatakan yang sebenarnya. Leluhur Kong menggelengkan kepalanya. Dia merasa tidak berdaya. Dia sudah lama tidak bertemu gurunya dan reaksi pertama gurunya adalah menatapnya dengan curiga. "Tolong, katakan padaku, Tuan," kata Lin Feng, mengepalkan tinjunya. Leluhur Kong memandangi Kaisar Yu dan menundukkan kepalanya. Dia berkata perlahan, "Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak bisa membalas dendam padanya, karena kamu terlalu lemah." "Dia dari negara dewa?" tanya Lin Feng. Memang, tidak hanya dia dari negara dewa, tetapi dia juga dari kelompok berpengaruh yang relatif besar. Dia dari Lun Bi Clan, namanya Lun Biba. Ayahnya adalah dewa tertinggi tingkat rendah. Kakeknya adalah dewa tertinggi tingkat menengah. Salah satu dari 7 pemimpin adalah pelindung klan mereka. Ketika gurumu berteleportasi dari benua 9 awan ke benua para dewa, dia sangat sial karena dia tersesat di koridor waktu dan dipindahkan langsung ke negara dewa. Karena gurumu muncul di salah satu koridor mereka, Lun Biba membunuhnya dan menghancurkan ingatannya.
Aku sangat khawatir ketika kalian berteleportasi dari benua sembilan awan ke benua para dewa, jadi aku memperhatikanmu dengan cermat. Aku juga bisa melihat Kaisar Yu, jadi aku membantunya bangkit, tetapi aku tidak bisa mengingat kembali ingatannya, kata Ancestor Kong. Dia merasa agak bersalah, meskipun dia sangat kuat. Serangan ingatan seperti itu adalah milik negara dewa, dan aku bukan dari sana. Aku hanya dewa tertinggi tingkat menengah dari benua dewa, jadi aku tidak dapat membantu Kaisar Yu mengambil ingatannya. Petik 2. Lin Feng dipindahkan juga. Leluhur Kong sudah melakukan semua yang dia bisa untuk Kaisar Yu. Yu kecil, ini Lin Feng, muridmu, kata Ancestor Kong sambil tersenyum. Kaisar Yu tampak terkejut dan bertanya, dia muridku. Memang, kamu kehilangan ingatanmu, jadi kamu tidak mengingatnya. Kamu memiliki banyak murid lain, dan mereka semua tidak sabar untuk melihat kamu. Kamu harus pergi dengan Lin Feng. Dia tidak akan menyakitimu. Dia akan mengatur segalanya untuk kamu, kata Ancestor Kong, melambai pada Kaisar Yu. Kaisar Yu mengangguk. Dia berdiri dan berjalan ke Lin Feng. Kaisar Yu membungkuk dengan tangan, berkata, maaf membuatmu kesulitan, muridku. Lin Feng merasa sangat sedih ketika mendengar itu, tapi kemudian dia tenang, berpikir dia beruntung telah menemukan Kaisar Yu sama sekali. Lin Feng, kompetisi 3 pihak akan dimulai dalam setengah bulan. Kamu lemah sekarang, kamu harus menerobos, kata Ancestor Kong. Lin Feng tahu Ancestor Kong benar. Yang lainnya mungkin sudah maju. Jika Lin Feng tidak berhasil menembus ke lapisan Kaisar Gadli kedua lagi, dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Lin Feng mengikuti Ancestor Kong. Mereka meninggalkan gua lagi dan kembali ke pondok jerami. Leluhur Kong terus bercerita tentang Tao Besar. Setiap kali Lin Feng menatap Kaisar Yu, dia merasa sedih. Dia ingat ketika Kaisar Yu berlutut di depan pria berjanggut putih saat itu, dan memohon padanya untuk menyelamatkan Lin Feng. Gurunya selalu melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Lun Biklan, Lun Biba, tidak peduli seberapa kuat mereka, Lin Feng akan pergi ke negara dewa dan membalas gurunya. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Lin Feng mengepalkan tangannya, matanya merah. Selama 2 minggu itu, Lin Feng mendengarkan ajaran Ancestor Kong tentang Tao Agung. Lin Feng sudah memahami energi Cilio Kosem dari Grid Tao, dan setelah mendengar ajaran Ancestor Kong, pemahamannya berkembang banyak, benar-benar mengubah pandangannya. Setelah itu, ketika dia menggunakan energi Cilio Kosem dari Grid Tao, kekuatan serangannya lebih baik daripada keterampilan yang saleh. Lin Feng belajar banyak dari Ancestor Kong. Setelah 5 hari mengajar, Lin Feng menerobos ke lapisan Kaisar Gadli yang kedua, yang merupakan kekuatannya sebelum mati. 2 minggu kemudian, Lin Feng merasakan kekuatan luar biasa di nadinya, sementara leluhur Kong membuatnya bermeditasi. 3 hari tersisa sebelum dimulainya kompetisi 3 partai. Leluhur Kong, Mr. Time dan Xuan Yuan menunggu Lin Feng keluar dari ruangan tempat ia bermeditasi di pengasingan. 3 hari kemudian. Bum bum bum. Pintu besar ruangan tempat Lin Feng bermeditasi membuka diri. Lin Feng perlahan keluar. Senyum lebar muncul di wajah Ancestor Kong. Ayo pergi, Tuan. Sudah waktunya untuk pergi dan melakukan beberapa pertempuran yang menentukan. Petik 2. Ketika Lin Feng keluar, dia tersenyum. Dia dikelilingi oleh ki berkabut dan tampak penuh teka-teki dan tak terduga. Leluhur Kong menunjuk ke arah Sugan. Sugan mengangguk dan menghilang. Lin Feng berjalan pergi, dan Sugan mengikuti. Xuan Yuan menatap Sugan. Rekannya yang lebih muda akan mengikuti Lin Feng, yang berarti gurunya benar-benar memikirkan Lin Feng. Kamu bisa pergi. Aku harus pindah. Petik 2. Xuan Yuan dan Mr. Time berjalan pergi setelah mendengar itu. Lain kali mereka melihatnya lagi mungkin belasan, jika bukan ratusan, ribuan tahun dari sekarang. Bab 485, Subscribe Penatua. Kompetisi 3 pihak yang berlangsung setiap 10 tahun telah dimulai. Baiki, putra pemimpin pemerintahan dewa, Julian Ying, para pahlawan dari 4 kuil, Simayan, dan sebagainya semua ada di sana, semua berkumpul di ladang tanpa batas. Gatsland juga mengirim pembudidaya terkuat mereka. Yan Fan dan Disu adalah pahlawan grup. Yan Di, Yan Chang, dan Long Yan dari Naga Capital Dinasti-Dinasti, dan Gan Cheng dari Heaven and Earth Temple ada di sana. Banyak orang juga terkejut melihat Dan King Xuan dari kuil Elixir bersama para pahlawan di Gatsland. Dan King Xuan adalah utusan ketiga kuil Elixir dan memiliki kekuatan lapisan kaisar-kaisar keempat. Kebanyakan orang hampir lupa tentang Guts City. Lin Feng masih ada dalam daftar, tapi di mana Lin Feng? Lin Feng agak menjadi lelucon di benua itu. Para anggota kota dewa sangat marah. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka akan dipermalukan lagi? Para pembudidaya yang dikirim oleh Guts City hampir diabaikan. Kultivator terkuat mereka adalah Tuba, yang memiliki kekuatan di puncak lapisan Kaisar Ilahi yang kedua, yang tidak signifikan pada skala benua. Di sisi kota dewa adalah Tuba, Handali, dan yang lainnya. Pemerintah dewa telah mengundang Julian Feng untuk mewakili mereka, tetapi dia menolak. Dia telah menerima undangan kota dewa. Para anggota klan Chu sangat marah dan merasa terhina,
Tetapi Chu Lianfeng tidak peduli, terutama karena Chu Lianying telah dipilih untuk menjadi pemimpin masa depan klan. Dataran tinggi yang luas dan tidak terbatas di pegunungan adalah tempat kompetisi tiga pihak akan berlangsung. Ada binatang buas ganas kuno yang menakutkan di sana. Pertempuran antara manusia dan binatang buas itu mungkin akan terjadi. Para pembudidaya dari pemerintah dewa dan negeri dewa sudah ada di sana. Mereka semua sudah siap. Tempat itu akan berubah menjadi medan perang untuk kompetisi tiga pihak. Para penggarap kuat dari pemerintah dewa telah mendirikan istana sementara di depan. Penanam kuat dari Gatsland berada di istana sementara di belakang. Mereka memiliki tempat tinggal yang menyenangkan, tetapi anggota kota dewa tidak seberuntung itu, agak terisolasi dari anggota kelompok lainnya. Di antara kaisar yang saleh dari kota dewa adalah Kaisar Lei yang saleh, Kaisar yang saleh Jiu Yao, Kaisar yang saleh Duhu, Kaisar yang saleh Xuan, dan Ye Luqi. Selain mereka, ada pemimpin kota dewa, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu. Dia adalah pembudidaya terkuat di kota, dengan kekuatan lapisan kaisar ketiga yang saleh. Lin Zetian, yang telah menjadi pemimpin SWAT Mountain, juga ada di sana. Dia juga akan berpartisipasi. Tidak heran Lin Zetian adalah putra Lin Feng, ia berhasil menerobos ke lapisan kaisar ilahi pertama yang mengandalkan dirinya sendiri. Dia telah mengubah tubuhnya menjadi benih pada saat yang paling penting. Berkat dia, SWAT Mountain telah menjadi anggota terkuat dari kelompok 6. Nenek moyang Gunung Pedang adalah seorang pembudidaya lapisan kaisar ilahi kedua. Dengan Lin Zetian dan Jian Xi, mereka menjadi lebih kuat. 5 kelompok lainnya hampir tidak bisa bersaing dengan mereka lagi. Orang-orang dari kota dewa terlihat konyol, aku terkejut mereka tidak merasa malu dan akhirnya menyerah. Seseorang berkata dengan mengejek ketika mereka melihat Tuba dan yang lainnya di depan tempat perkemahan mereka yang menyedihkan. Para anggota kota dewa marah. Disu dan yang lainnya tersenyum mengejek. Lin Feng sudah mati dan tidak ada yang bisa membuat Disu lebih bahagia dari itu. Meskipun rencananya tidak berhasil sepenuhnya, setidaknya Lin Feng sudah mati. Huff, Lin Feng, kamu ingin menyakitiku. Sekarang kamu sudah mati, pikir Disu, tersenyum puas. Dia tampak semakin menjijikkan. Orang biasa tidak bisa tahu apa yang dia pikirkan. Beraninya kamu datang ke sini. Kata Tuba menatap Disu dengan dingin dan mengepalkan tinjunya. Teman-temannya juga berharap mereka bisa menghancurkannya. Disu memandang Tuba dengan curiga, tetapi kemudian tertawa. Dia mengolok-olok mereka, mengapa aku berani kembali? Haha, pecundang selalu salah, dan aku pemenang. Lin Feng adalah pecundang, haha. Memang, penasihat militer kami menang. Jenius kamu, Lin Feng, sudah mati. Dia tidak mungkin lebih mati. Haha, luar biasa, kata seorang kultivator yang kuat dari dinasti Kaisar Surga di sebelah Disu. Dia adalah orang yang Lin Feng tinju dan hancurkan kembali di Long Yun Peak. Dia tidak pernah melupakan itu. Lin Feng sekarang sudah mati, jadi dia sangat senang. Kamu, mata Tuba memerah. Dia benar-benar ingin menyerang. Jantungnya berdebar kencang. Namun, pada saat itu, mereka mendengar tawa samar di kejauhan. Semua orang mengangkat kepala, termasuk Disu. Di kejauhan, bayangan hitam berbaju cian dan sabuk giok biru muncul. Dia terlihat cantik dan menawan. Dia memegang kipas angin dan membawa sapu tangan sutra di kepalanya saat dia memandang mereka sambil tersenyum. Orang-orang yang benar-benar mengerti bagaimana merencanakan tidak pernah menghasut orang fasik, kata pria berpakaian cian. Dia dipasang di atas salju yang besar. Ketika dia tiba, dia melompat dari bangau dan mendarat di tanah, seringan bulu. Ketika dia mendarat di tanah, itu tidak membuat suara sama sekali. Dia memiliki kekuatan lapisan kaisar ilahi yang kedua. Sugan tidak peduli dengan pendapat orang lain tentang dia, terutama orang-orang seperti Disu. Dia masih tersenyum. Dia perlahan berjalan mendekati Tuba dan yang lainnya. Dia mengguncang kipasnya dan bertanya, maaf, apakah Dewa Kota butuh bantuan? Apa maksudmu? Tanya Tuba, bingung. Hehe, Tuan Muda Klan aku ingin membantu Kota Dewa, Sugan tersenyum. Tuba, Handali, dan yang lainnya terkejut. Lin Zetian, Kaisar Saleh Duhu, dan yang lainnya semua datang, mengabaikan Disu, semua memandang Sugan. Kaisar Duhu yang saleh bertanya dengan sangat hati-hati, siapa Tuan Muda kamu? Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun. Dia tahu ada banyak pembudidaya misterius, dan banyak dari mereka adalah pertapa. Nona Snow, Guru Ruoxie. Mereka semua pertapa, karena itu, dia tahu dia harus berhati-hati. Dia tidak bisa menyinggung kultivator seperti itu. Sugan dan Lin Feng telah menyiapkan segalanya sebelumnya. Semua orang akan mengingat Sugan di sini. Lin Feng harus datang dengan identitas baru, namun Kaisar Yu berada di dunia roh Lin Feng. Dia ingin dia keluar setelah kompetisi. Nama tuan muda aku adalah Su Tian. Sugan tersenyum. Dia adalah murid termuda Ancestor Kong, dan sangat cerdas. Nama itu terdengar bagus. Disu menatapnya dengan dingin dan mengejek, apa Su Tian? Sungguh konyol. Hehe. Hehe, memang. Dibandingkan dengan tuan jelekmu, Tian Fan, milikku tentu saja biasa. Haha, jawab Sugan, tertawa dan mempermalukan Disu.
Seketika, Tuba, Lin Zetian, dan yang lainnya mulai memiliki kesan yang baik tentangnya. Mereka semua tertawa bersama dia. Disu marah dan merasa terhina. Dia mengerang dingin, menggulung lengan bajunya dan menatap Sugan dengan marah. Dia tidak akan melupakan ini. Namun, Sugan tampak acuh tak acuh terhadap reaksinya. Bahkan jika Disu memutuskan untuk berkomplot melawannya, lalu apa? Dia tidak takut, dia akan melihat siapa yang terbaik dalam merencanakan itu. Yang mulia, di mana tuan muda kamu? Kata Kaisar Duhu yang saleh, tersenyum ramah. Sugan menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kipasnya, tetapi dia tidak segera menjawab. Itu berarti hanya satu hal. Tunggu. Ini aneh. Bab 486, Subscribe Penatua. Sudah 3 bulan, bagaimana dengan Lin Feng? Yan Chang dan Yan Di berdiri bersama dengan anggota lain dari dinasti Suci Celestial Evolution. Yan Di tampak murung dan marah. Dia menyesal bahwa mereka telah memberikan roh dan tubuh primordial Lin Feng kepada Mr. Time. Sekarang sudah 3 bulan, tapi di mana Lin Feng? Di mana dia? Mr. Time telah berjanji dia akan membawa Lin Feng kembali setelah 3 bulan dan bahwa dia akan aman dan sehat. Persaingan besar dimulai. Di mana Lin Feng? Yan Chang mengerutkan kening. Dia khawatir untuk Lin Feng. Dia ingat ketika Tuan Waktu telah berjanji akan membawa Lin Feng kembali. Namun, mereka tidak mendapat kabar darinya. Lin Zetian dan orang-orang lain dari kota dewa menerima Sugan ke tenda mereka. Sugan duduk di tanah tanpa mengatakan apapun. Mereka semua mulai mengobrol dengan gembira. Dia juga berbicara tentang Lin Feng. Zetian, bisakah kamu menghubungi Tuan Waktu? Kaisar yang saleh Duhu bertanya pada Lin Zetian. Lin Zetian menggelengkan kepalanya dengan muram, aku tidak bisa menghubunginya. Guru aku memiliki temperamen buruk. Bahkan jika dia menyelamatkan ayahku, dia tidak akan muncul. Petik 2. Mungkinkah dia kembali ke timur? Tanya Chulian Feng, mengerutkan kening. Lin Zetian juga mengerutkan kening. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sudah 3 bulan dan Lin Feng belum kembali. Banyak orang khawatir dan kecewa. Apakah Lin Feng mati? Apakah dia tidak akan pernah berkontribusi pada kejayaan benua? Banyak orang yang tidak percaya. Tuba, Lin Zetian, Huang Nu, dan yang lainnya yakin Lin Feng akan kembali. Huang Nu telah menembus ke atas lapisan Kaisar Ilahi kedua berkat Vermilion Bird dan kura-kura hitam. Macan Putih berharap dinasti Huang Agung akan hidup kembali dan bangkit kembali. Hanya Azure Dragon yang tidak membantu Huang Nu. Dia sendirian dan tinggal sendirian di medan perang evolusi surgawi untuk melindunginya. Apakah kamu berbicara tentang Lin Feng, orang yang mendaki gunung beberapa waktu lalu? Tanya Sugan mengangkat kepalanya dan tertawa ketika mendengar orang-orang di tenda. Banyak orang memandang Sugan dengan hormat. Mereka tidak tahu dari mana asalnya, tetapi dia mungkin dari kelompok yang kuat. Kaisar yang saleh Duhu menghela nafas dan berkata, memang, pemuda itu. Tapi dia meninggal, kata Sugan, tersenyum lebar. Ketika Lin Zetian melihat senyum Sugan yang gemilang, dia marah. Bagaimana mungkin Sugan terlihat sangat bahagia ketika menyebutkan kematian ayahnya? Memang, jawab Kaisar yang saleh Duhu mengangguk, sangat sedih. Hehe, Sugan hanya tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika dia mengatakan bahwa tuan mudanya sebenarnya Lin Feng, bagaimana mereka akan bereaksi? Apa yang akan mereka katakan? Sugan berhenti tersenyum dan mengerutkan kening karena dia bisa merasakan kis dingin es yang datang dari luar tenda dan Sugan tidak menyukai kis semacam itu. Kesadaran saleh Sugan sangat kuat. Persepsinya sama baiknya dengan sesama muridnya, Suan Yuan dan yang lainnya. Mereka semua pandai merencanakan juga. Sugan mengerutkan kening dan memandang keluar dari tenda. Huang Nu, burung vermilion, kura-kura hitam, dan macan putih semua menundukkan kepala dan pura-pura tidak mendengar. Ada seseorang yang datang, kata Sugan dengan acuh tak acuh. Dia menyingkirkan kipas anginnya, menghaluskan sapu tangan sutranya dan perlahan berdiri. Ada seseorang yang datang. Lin Zetian tampak bingung. Dia tidak merasakan apapun. Memang, burung vermilion mengangguk. Pada saat itu, semua orang memandang Sugan. Banyak orang terkejut karena Sugan telah memperhatikan kehadiran seseorang di hadapan binatang buas, dan beberapa ki jahat di atas itu. Orang seperti apakah Tuan Muda Sugan? Tetapi anggota Guard City tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu karena seseorang sudah berteriak di luar dan bersumpah, anak nakal kecil dari kota dewa, keluar dan mati. Cepat dan keluar untuk mati. Sekelompok ayam, kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi 3 pihak. Kamu bercanda. Petik 2. Haha, mereka konyol. Mereka semua sudah sangat tua. Apakah tidak ada anak muda yang tersisa di kota dewa? Petik 2. Di luar tenda ada 5 pria tinggi dan kokoh. Mereka berasal dari pemerintahan dewa, dan mereka semua memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi yang kedua. Kompetisi 3 pihak sudah dimulai. Itu adalah acara sederhana. Tidak ada aturan. Satu-satunya aturan kompetisi 3 partai adalah bertarung. Siapapun bisa menantang siapapun. Pemenang dapat terus menantang orang lain, atau mereka juga bisa ditantang.
Mereka yang kalah harus pergi. Selama semua kompetisi sebelumnya, para anggota Kota Dewa telah kalah pada tahap ini, pada awalnya. Setiap kali, itu adalah kekalahan telak. Seiring waktu, mereka merasa semakin tidak percaya diri. Kali ini, rasanya akan sama, sepertinya. Orang-orang dari pemerintah Dewa ingin menghilangkan orang-orang dari Kota Dewa secepat mungkin. Mereka menganggap mereka lelucon. Oleh karena itu, kelima orang ini datang untuk mempermalukan para anggota Kota Dewa. Tanpa Tuba dan yang lainnya, bahkan beberapa pembudidaya lapisan Kaisar Gadli pertama bisa menghilangkan anggota Kota Dewa hampir secara instan. Oleh karena itu, musuh-musuh mereka baru saja mengirim beberapa penggarap dari lapisan Kaisar Ilahi yang kedua, untuk memastikan mereka bisa mengalahkan Tuba dan yang lainnya. Lin Zetian, Ye Luqi dan yang lainnya keluar dari tenda dan memandang kelima pria besar itu dengan dingin. Wajah orang-orang itu terdistorsi dengan kebencian dan penghinaan. Salah satu dari mereka memandang Lin Zetian dan tersenyum mengejek. Kamu adalah putra tertua dari orang yang menderita kematian tragis, Lin Feng. Apa yang kamu katakan? Kata Lin Zetian, mengepalkan tinjunya dengan marah. Energi mematikan muncul di sekelilingnya. Pria itu tidak mengira Lin Zetian akan sangat impulsif, tapi jadi apa? Haha, kamu memiliki temperamen buruk seperti ayahmu, tetapi dia menderita kematian yang tragis karena temperamen buruknya. Atau kamu ingin berjalan mengikuti jejak ayah kamu? Kata lelaki besar itu tertawa jahat. Dia terdengar seperti binatang. Kamu ingin mati, brengsek, teriak Lin Zetian dengan marah. Matanya langsung menjadi merah. Dia berubah menjadi sinar dan melemparkan dirinya pada pria itu. Dia tidak bisa membiarkan siapapun mempermalukan ayahnya seperti itu. Pria besar itu tersenyum dingin. Dia telah membuat marah Lin Zetian dengan sengaja. Disu telah mengatakan kepadanya untuk melakukan itu sehingga Lin Zetian akan menyerangnya, dan kemudian mereka akan membunuh Lin Zetian. Disu tidak hanya ingin membunuh Lin Feng. Dia juga ingin membunuh anggota keluarga dan teman-teman Lin Feng, satu persatu. Sugan mengguncang kipasnya dan menatap pria besar itu. Ketika dia melihat senyum jahat pria itu, dia mengerti bahwa pria ini juga seorang komplotan, karena dia memahami komplotan lebih baik daripada siapapun. Sugan tersenyum dan berjalan maju sambil menggoyang-goyangkan kipasnya, sebelum dia berkedip dan menghilang. Semua orang menatap Lin Zetian, dan tidak memperhatikan Sugan. Pada saat itu, Lin Zetian sudah melemparkan pukulan ke dada pria besar itu. Lin Zetian memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi pertama dan hanya menerobos untuk waktu yang singkat. Lin Zetian biasanya bisa bersaing dengan pembudidaya lapisan Kaisar Ilahi kedua, seperti ayahnya, tapi yang ini benar-benar kuat. Sebelum tinjunya mencapai dada pria itu, dia sudah melangkah mundur dan mendapatkan ekspresi yang lebih jahat. Keempat pria di sekitarnya semua melemparkan pukulan ke dada Lin Zetian. Lin Zetian dalam bahaya. Ekspresi para anggota Kota Dewa berubah secara drastis. Pemimpin, cepat dan sembunyikan. Teriak para tua-tua Sword Mountain. Wajah mereka semua memucat. Jika sesuatu terjadi pada Lin Zetian, Sword Mountain akan hancur. Kembali, Zetian, teriak Huang Nu dengan tergesa-gesa. Lin Zetian adalah putra favorit Lin Feng, jika sesuatu terjadi padanya, Lin Feng akan hancur. Dia tidak bisa berbuat banyak untuk Lin Feng, dan sekarang dia sudah mati, dia merasa seperti dia harus melindungi orang-orang yang dicintainya. Huang Nu memandangi dua binatang buas yang saleh, burung vermilion dan kura-kura hitam, yang mengabaikan apa yang sedang terjadi. Huang Nu tidak mengerti. Sebenarnya, burung vermilion dan kura-kura hitam awalnya ingin membantu Lin Zetian, tetapi mereka telah memperhatikan Sugan. Kipas Sugan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, kipas angin mencapai pipi lelaki besar itu, dan darah menyembur. Uap, kepala pria besar itu terbang menjauh dan tubuhnya jatuh. Sugan meraih Lin Zetian dan menyimpan kipasnya. Dia mendarat di depan empat pria besar yang tersisa dan melemparkan pukulan tanpa membuang waktu. Uap, 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 kerumunan mendengar suara patah tulang. 3 jeritan menyebar di udara, dan darah menyembur saat mereka dihancurkan. 1 serangan, 2 serangan, 3 serangan. Baru saja mengambil Sugan 3 pukulan dan kipas untuk menghancurkan orang-orang itu. Hanya satu dari pria besar yang tersisa. Dia tampak kaget dan panik, terutama ketika dia melihat senyum muda Sugan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada menghadapi iblis. Siapa kamu? Tanya pria jangkung dan kokoh itu. Kakinya gemetar hebat, dan dia benar-benar pucat. Dari mana kultivator lapisan Kaisar Ilahi kedua ini berasal? Kenapa dia begitu kuat? Dia tidak terlihat seperti seorang kultivator lapisan Kaisar Ilahi yang kedua, dia tampak seperti seorang kultivator dari lapisan ketiga atau bahkan lapisan Kaisar-Kaisar yang keempat. Bab 287, Subscribe Penatua. Semua orang tetap diam, termasuk 3 binatang yang saleh. Ketika mereka melihat seberapa kuat Sugan, mereka menyadari bahwa dia luar biasa, kemampuan bertarungnya melebihi harapan. Dia bukan seorang kultivator biasa dari Gadli Emperor layar kedua. Lin Zetian kehabisan napas. Dia terpana. Orang-orang itu benar-benar ingin membunuhnya, tetapi dia lebih takut daripada terluka.
Dia juga mengerti bahwa orang-orang pada awalnya ingin membunuhnya, dan itulah sebabnya mereka memprovokasi dia. Dia baru saja menerobos ke lapisan Kaisar Ilahi pertama dan tingkat kultivasinya tidak stabil. Lin Zetian segera mengerti bahwa Disu mungkin di balik skema ini. Untungnya, Sugan telah membantunya, jika tidak, dia mungkin sudah mati. Berpikir tentang itu, Lin Zetian memandang Sugan. Dia terkesan dan bersyukur, namun, Sugan mengabaikannya. Jika Lin Zetian bukan putra Lin Feng, Sugan mungkin tidak membantunya. Tapi karena gurunya memintanya untuk membantu Lin Feng sebanyak yang dia bisa, dia harus membantu Lin Feng, teman-temannya, dan anggota keluarga. Dia akan melawan setiap gerakan melawan Lin Feng. Disu tidak terlalu pintar, dan dia tidak pandai merencanakan, setidaknya di mata Sugan. Penyusup terakhir menatap Sugan, sangat khawatir. Penggarap kuat lainnya dari pemerintah dewa bergegas. Zhao Yangchang, Zhao Yun, Chu Lianying, dan yang lainnya semua bergegas menghampiri dan melihat mayat 4 pria itu. Mereka tercengang saat menatap Sugan. Ketika lelaki besar itu melihat mereka, dia tampak seperti seorang lelaki yang sedang mencengkeram sedotan. Dia melesat ke arah Zhao Yangchang. Sugan tersenyum dingin. Dia melemparkan kipasnya, yang berubah menjadi seberkas cahaya. Semua orang tercengang ketika kepala lelaki besar itu terbang dan darah memercik ke wajah Zhao Yangchang dan yang lainnya. Zhao Yangchang memandang Sugan dengan sinis, menghapus darah dari wajahnya. Dia sangat marah. Kami belum memperhatikan pria yang sangat kuat ini, kata Zhao Yangchang dengan dingin. Suaranya melengking. Zhao Yangchang telah dibesarkan oleh pemerintah dewa, dan memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ketiga. Dia telah banyak berubah sejak Lin Feng telah mempermalukannya saat itu. Terlepas dari Zhao Yangchang, Chu Lianying juga telah menembus ke lapisan Kaisar Gadli ketiga, dan Zhao Yun memiliki kekuatan bagian atas lapisan Kaisar Gadli kedua. Chu Lianying menatap adiknya dan berkata dengan dingin, "Pengkhianat. Kamu mengkhianati ayah kita dan kamu pergi dan mencari perlindungan dengan kota dewa." Petik 2. Chu Lianfeng menatapnya dengan mengejek dan meludah, "Pengkhianat. Lucu mendengar kata itu datang dari kamu." Petik 2. "Oh, dan mengapa begitu?" jawab Chu Lianying. Dia tampak terhibur. Tangannya bergetar seolah dia akan menyerang. Dia ingin semua orang melihat bahwa dia adalah satu-satunya yang layak menjadi pemimpin klan Chu di masa depan. Dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa Chu Lianfeng bisa, paling banyak, menjadi pelayan di klan Chu. Chu Lianfeng menyipitkan matanya dan mengepalkan tangannya. Dia tidak takut pada Chu Lianying bahkan jika dia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ketiga, karena dia juga memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ketiga. "Baiklah, bukan klan Chu di sini. Kamu bisa kembali dan bertarung di rumah," teriak Zhao Yangchang dengan marah. Chu Lianying mengerutkan kening, menatap Zhao Yangchang, tapi dia akhirnya ingat Qi-nya. Dia berkata dengan dingin, "Saudaraku, kamu tidak akan menjadi pemimpin klan Chu dalam kehidupan ini. Menyerah. Kita lihat saja nanti, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi di masa depan," jawab Chu Lianfeng dengan dingin. Wajah Chu Lianying menegang. Apa yang bisa dia katakan tentang itu? Zhao Yangchang memandang Sugan dan bertanya dengan dingin, "Dari mana asalmu, Yang Mulia?" menatap Sugan. Sugan tidak menyukai penampilan itu, Zhao Yangchang tampak fokus, dia mengamati dan menilai. Selain itu, anggota lain dari kota dewa cukup lemah. Seseorang seperti Zhao Yangchang berbahaya. Dia harus mati secepat mungkin. Sugan suka merencanakan, tetapi kadang-kadang, dia juga suka menghancurkan dan membunuh orang. Menghancurkan orang dengan kekuatan mematikan kadang-kadang luar biasa. Sugan melirik Zhao Yangchang dengan acuh tak acuh. "Kamu tidak dapat mengukur hingga aku, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitas aku. Apakah Baiki berbicara kepada aku?" Petik 2. Oh, Zhao Yangchang menatapnya dengan dingin. Dia bahkan merasa lebih khawatir. Anehnya, Sugan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin Baiki datang dan berbicara dengannya secara pribadi. Memangnya dia pikir siapa Baiki? Baiki adalah pemimpin masa depan pemerintah dewa, ia memiliki status yang sangat tinggi. Dia juga sangat bangga dan sudah memiliki kekuatan bagian atas lapisan Kaisar Gadli keempat. Dia sangat kuat. Tapi Sugan berani mengatakan dia ingin berbicara dengan Baiki. Bukankah dia agak terlalu percaya diri? Zhao Yangchang tidak pasti. Suasana menjadi tegang. Semua anggota kota dewa berada di bawah tekanan. Mereka nyaris tidak bisa bernapas. Bahkan orang yang lebih tua seperti Kaisar Suci Duhu merasa tertekan. Mereka semua hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi yang kedua. Kekuatan paling penting, bukan usia. "Hehe, tuan-tuan itu ingin melihatku," seseorang tertawa dengan kebanggaan dingin pada saat itu. Zhao Yangchang, Chu Lianying, dan yang lainnya mengangkat kepala mereka dengan gembira dan melihat seorang pria berpakaian hitam tiba. Rambutnya berkibar tertiup angin, dia cantik dan menawan, kulitnya begitu putih sehingga wanita cemburu padanya. Baiki sangat bangga, sama bangganya dengan Tian Fan. Ketika Baiki tiba, 10.000 orang menatapnya. Banyak orang yang gempar, sementara yang lain tertawa. Banyak orang tua juga bergegas ketika mereka melihat Baiki.
Mereka ingin menyaksikan kemegahannya. Hanya beberapa orang yang bisa bersaing dengan seseorang seperti dia, Kaisar Muda Tianfan, yang tak terlihat, Dongfang, Tianxia, dan sebagainya. Si Mayan juga bisa bersaing dengan dia, tetapi dia telah menghilang. Baiki berdiri di depan Zhao Yangchang dan yang lainnya. Dia menatap Sugan seolah sedang berusaha membacanya. Bagaimana dia bisa? Bahkan ayah Baiki tidak bisa membaca Sugan. Kalau tidak, mengapa leluhur Kong sangat menghargainya? Sugan menggelengkan kipasnya dan tampak acuh tak acuh. Dia tidak merasakan tekanan sama sekali, membuat Baiki datang adalah salah satu prioritasnya, karena protagonis akan mengambil alih dari sana. Lin Feng datang. Sugan membuang kipasnya, dan lampu menyala. Banyak orang mengangkat kepala dan melihat ruang dan waktu ki yang tebal dan padat di langit. Baiki tiba-tiba tampak muram. Dia bisa merasakan ki yang menakutkan. Lin Zetian, Tuba, Huang Nu. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat celah di langit. Mereka semua mengharapkan seseorang untuk keluar. Pada saat itu, tawa Sugan bergema di mana-mana di gunung. Polong, Tuan Muda. Bab 288, Subscribe Penatua. Sugan mengangkat kepalanya ketika seorang pria berpakaian bagus muncul di langit. Rambut hitamnya menggantung di pundaknya. Dia tampak bebas dan tidak terkendali. Pria itu cantik dan menawan. Dia pasti bisa bersaing dengan Baiki dalam hal kecantikan, adalah hal pertama yang dipikirkan semua orang. Hal kedua yang mereka perhatikan adalah bahwa ia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ketiga. Pria dengan pakaian bagus itu perlahan keluar dari celah spasial temporal. Penggemar bulu Sugan adalah raksasa, mencapai 100 meter. Pria itu mendarat di atasnya dan turun dari langit. Pria itu terlihat sangat misterius, dan ki-nya juga misterius. Ki-nya tampak lebih kuat daripada Baiki atau Tianfan. Penanam kuat dari kota dewa memeriksa pendatang baru yang berpakaian bagus. Dia hanya terlihat misterius di mata mereka. Pria itu perlahan turun dari langit. Kipas itu menyusut dan kembali ke tangan Sugan. Sugan membungkuk di depan pria itu dengan hormat dan berkata, "Selamat datang, Tuan Muda." "Terima kasih. Kamu melakukannya dengan cukup baik," kata pria itu, mengangguk dan tersenyum. Baiki fokus padanya. Dia memiliki kesan yang akrab, tetapi dia tidak tahu mengapa. Sugan mundur setengah langkah dan berdiri di belakang, Tuan Mudanya. Secara alami, Lin Feng tidak memiliki wajah yang sama lagi. Sugan telah menggunakan mantra untuk mengubah penampilannya. Sugan memahami seni tidak terlihat dan 8 trigram. Dia juga ahli dalam merencanakan, dan mengubah penampilan orang. Bahkan Ancestor Kong tidak bisa mengenali orang ketika Sugan mengubah penampilan mereka. Lin Feng melirik Lin Zetian. Ketika dia melihat putranya telah menerobos, dia sangat senang. Lin Zetian telah mengandalkan diri sendiri untuk menerobos ke lapisan Kaisar yang Gadli. Dia tidak mengandalkan benih. Lin Feng memandang Huang Nu, dia belum melihatnya selama 6 bulan, dan dia terlihat agak lemah dan pucat. Dia telah kehilangan berat badan, tapi dia sudah dewasa, Lin Feng bisa melihat. "Siapa kamu, Yang Mulia? Siapa gurumu? Bisakah kamu memberitahu aku?" kata Baiki, memecah kesunyian dan tersenyum dengan gemilang. Dia adalah Tuan Muda dari pemerintahan dewa, dia benar-benar memenuhi syarat untuk menanyakan Tuan Muda itu siapa dia. Namun, ketika orang banyak mendengar jawaban Lin Feng, mereka semua heran. Lin Feng menjawab, "Pikirkan urusanmu sendiri. Pikirkan urusanmu sendiri." Baiki bergetar dari kepala ke kaki. Senyumnya menegang, lalu berubah suram. Dia mengepalkan tinjunya dan energi mematikan memenuhi udara di sekitarnya. Zhao Yangchang dan Chu Lianying menatap Lin Feng dengan mata terbelalak. Bagaimana orang ini berani berbicara dengan Baiki seperti itu? Apakah dia ingin mati? Bahkan jika gurunya adalah seorang pertapa yang sangat kuat, apakah dia pikir dia bisa bersaing dengan pemerintah dewa? Tiba-tiba, suasananya menjadi sangat berat. Lin Feng tersenyum tanpa belas kasihan. Dia telah mengubah identitasnya dan kembali untuk membalas dendam. Dia siap melakukan apa saja. Pembalasannya dimulai dengan mempermalukan dan meremehkan orang-orang itu. "Hehe, sangat bagus. Hehe," jawab Baiki, tersenyum dingin. Kerumunan bergetar ketika mereka melihat reaksi Baiki, terutama senyumnya. Banyak orang tahu senyum seperti apa itu. Semua orang memandang Lin Feng dan berpikir dia dalam bahaya. Bahkan jika dia adalah murid pertapa yang kuat, dia tidak bisa bersaing dengan seseorang seperti Baiki. Banyak orang berpikir dia hanya bertindak bodoh dan ceroboh karena Baiki memiliki latar belakang yang kuat, dan dia kuat. "Kamu Zutian?" tanya Baiki, tersenyum sinis. Dia melihat Lin Feng dari kepala ke kaki, seolah-olah dia mencoba membacanya. Disu sudah memberitahu Baiki dan Tianfan namanya. Tianfan dan Baiki tidak mengenal Zutian, tetapi mereka mengerti bahwa ia memiliki latar belakang yang kuat. Sekarang, dia berdiri di depan Baiki. Meskipun dia terkejut, itu saja. Dia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ketiga. Dalam pemerintahan dewa, seseorang seperti itu bisa bangga, tetapi di benua dewa, itu tidak luar biasa. Tianfan telah menyatu bersama dengan tubuh aslinya dan sekarang memiliki kekuatan bagian atas lapisan Kaisar Gadli keempat.
Baiki sendiri memiliki kekuatan bagian atas lapisan Kaisar Gadli keempat. Dongfang Tianxia, Long Yan, dan Yan Chang juga memiliki kekuatan lapisan Kaisar keempat yang saleh. Seseorang seperti Zutian sekuat seseorang seperti Zhao Yangchang atau Chu Lianying. Namun, orang-orang itu hanya bisa menjadi pelayan bagi orang-orang seperti Tian Fan dan Baiki, jadi apa yang membuatnya merasa sangat percaya diri? Baiki tidak bisa mengerti mengapa, tetapi pemahaman itu tidak perlu. Sugan, aku lelah. Aku akan beristirahat, kata Lin Feng seolah-olah dia belum mendengar Baiki. Dia berbalik dan menatap Sugan, dan bersiap untuk pergi ke tenda. Lin Zetian dan yang lainnya membuka jalan. Meskipun mereka tidak tahu mengapa, mereka langsung merasa dekat dengannya. Ketika Sugan mendengar Lin Feng, dia tidak bisa menahan senyum. Dia menemukan Lin Feng semakin lucu. Pada awalnya, ketika gurunya menyuruhnya mengikuti Lin Feng, dia tidak mengerti, tapi sekarang dia mulai. Sugan menangkupkan tinjunya dan membungkuk, lalu tersenyum pada Lin Feng, dimengerti, Tuan Muda. Lin Feng mengangguk, rambutnya tergantung di bahunya tanpa peduli ketika dia berjalan ke tenda. Baiki menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya, yang bergerak. Energi mematikan muncul darinya. Zhao Yangchang belum pernah melihatnya seperti itu. Bagaimana sombong, bagaimana dia berani mempermalukan Baiki di depan umum. Dia jarang marah seperti ini. Zhao Yangchang mengambil beberapa langkah ke depan dan menunjuk ke Lin Feng dengan jarinya, lalu mulai bersumpah. Tuan Muda Zutian, kamu hanyalah pertunjukan kekuatan kosong. Aku akan memberitahu kamu satu hal, datang dan beri hormat, dan pemerintah akan mengampuni kamu. Petik 2. Bagaimana kalau aku tidak? Zhao Yangchang bahkan tidak selesai berbicara ketika Lin Feng memotongnya. Dia tampak terhibur saat dia tersenyum pada Zhao Yangchang. Zhao Yangchang menatapnya dengan dingin, kalau tidak, kamu akan hancur dan kamu akan berlutut dan memohon. Oh, hehe, pukul aku dan buat aku jatuh berlutut dan memohon. Siapa yang akan? Kata Lin Feng, tampak ketakutan dengan cara yang berlebihan. Dia tampak lebih geli. Zhao Yangchang berdiri di depan Baiki. Dia mengandalkan pemerintahan dewa dan Baiki untuk bertindak sombong. Dia tampak sangat bangga pada dirinya sendiri ketika dia berjanji, aku, tentu saja. Namun, Zhao Yangchang bahkan tidak selesai berbicara ketika Lin Feng mengerutkan kening dengan gelap dan memerintahkan dengan dingin, Sugan, aku tidak menyukainya. Potong kakinya. Petik 2. Sugan mengangguk. Dia melangkah maju dan bersiap untuk menyerang. Zhao Yangchang tersenyum dengan dingin, apa? Tuan Muda Zutian tidak bisa melawan dirinya sendiri dan mengirim budaknya untuk melindunginya. Petik 2. Apakah kamu yakin kamu ingin aku bertarung? Kata Lin Feng dengan dingin. Aku yakin. Silahkan, mari bertukar pandangan tentang kultivasi, kata Zhao Yangchang, tersenyum dan menggoyang-goyangkan telunjuknya dengan mengejek. Dia akan segera menyesal. Saat dia menggoyangkan jarinya, Lin Feng sudah menghilang dari pandangan orang. Bahkan burung vermilion terpesona. Seberapa cepat? Senyum Zhao Yangchang menegang. Dia bahkan belum mengambil jarinya kembali, ketika seseorang meraih lengannya, dan Lin Feng muncul di depannya. Zhao Yangchang tercengang, kamu. Bagaimana ini mungkin? Kamu memintaku untuk menyerang, Lin Feng mengingatkannya dengan dingin. Aku, kata Zhao Yangchang. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Lin Feng tidak memberinya kesempatan. Dia mendengus dingin dan cengkramannya menutup di lengan Zhao Yangchang dengan kekuatan yang lebih besar. Lin Feng hanya menggunakan 70% dari kekuatannya, dan darah disemprotkan saat Lin Feng merobek tangannya. Hahaha. Tanganku. Wajah Zhao Yangchang memucat. Dia meletakkan tangannya di tunggul yang berdarah, dengan tulang mencuat. Dia berlutut dan menjerit. Ketika Baiki melihat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berteriak dengan dingin, kamu benar-benar ingin mati. Aku suka bertarung, aku tidak suka berbicara omong kosong, balas Lin Feng, tersenyum menghina. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat menindas. Zhao Yangchang berhenti menjerit, Lin Feng menendangnya. Lin Feng baru saja menghancurkan seorang penggarap lapisan Kaisar Gadli ketiga dalam 2 serangan. Suasana menjadi sunyi senyap. Bab 289, Subscribe Penatua. Kamu sangat arogan. Kamu tahu, orang-orang sombong biasanya akhirnya menderita kekalahan telak, kata Baiki dengan kedengkian dingin. Dia mengepalkan tangannya. Provokasi Lin Feng mendesaknya untuk menyerang. Ketika Lin Feng mendengar Baiki mengancamnya, dia tersenyum dengan jijik, jika orang-orang sombong akhirnya menderita kekalahan telak sebagian besar waktu, kamu sudah menjadi mayat. Aku sombong karena aku kuat, tidak seperti kamu. Kata Baiki, tidak memberi Lin Feng waktu untuk menyelesaikan kalimatnya. Tapi untuk Lin Feng, Baiki hanya badut kecil. Aku tidak akan begitu yakin, jika aku jadi kamu, Lin Feng tertawa padanya. Baiki tersenyum dingin, karena aku adalah tuan muda dari pemerintah dewa, aku bisa menjadi sombong, bagaimana denganmu? Balas Baiki, senyumnya tampak menjijikkan. Baiki adalah tuan muda dari pemerintahan dewa, dia memenuhi syarat, dia punya hak untuk menjadi sombong. Bagaimana dengan Lin Feng? Semua orang memandang Lin Feng. Apa yang akan dia katakan?
Kamu tuan muda kecil dan kamu sangat sombong. Kamu jelas tidak mengerti itu karena kamu tidak tahu tentang mereka, ada orang yang lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan. Apa yang istimewa dari kamu? Kenapa membuatmu berpikir kamu bisa begitu sombong? Terlepas dari kelompok berpengaruh kamu, apa yang kamu miliki? Jika kamu benar-benar kuat, kamu pasti sudah pergi ke kota Xuan Yuan dan membunuh makhluk-makhluk itu untuk melindungi benua para dewa. Kamu tidak akan berada di sini berbicara dengan fasih. Kamu adalah orang yang menjijikkan, hanya menjijikkan. Kamu terkenal, orang-orang menganggapmu dewa yang bertarung, tapi itu hanya karena kamu adalah putra pemimpin pemerintahan dewa. Hanya itu yang bisa kamu banggakan. Dewa perang. Hehe, bagi aku, kamu sama seperti orang-orang itu. Tidak penting. Karena itu, di masa depan, jangan hanya mengandalkan identitasmu untuk membuatku terkesan. Aku benci orang yang melakukan itu, Lin Feng mengejeknya. Banyak orang menatap Lin Feng dengan mata terbelalak. Pria seperti apa yang berani mempermalukan dan mengolok-olok Baiki? Ketika Baiki mendengar Lin Feng, api amarah muncul di matanya, dan hatinya berkedut karena amarah. Wajahnya jatuh dan dia menggertakkan giginya. Dia ingin menghancurkan Lin Feng. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan dingin, datang dan bertarung, jika kamu berani. Tidak perlu bertanya padaku, kata Lin Feng segera. Jika kamu ingin bertarung, bawa pantatmu ke sini, jika kamu takut, kencing. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan, waktu aku sangat berharga. Aku di sini bukan untuk bermain game. Petik 2. Hehe, bagus, baiklah, kata Baiki dengan marah. Tidak ada yang pernah memprovokasi dia seperti ini. Baiki menggertakkan giginya dan bergerak menuju Lin Feng. Sugan melangkah mundur tanpa mengatakan apa-apa. Para anggota kota dewa juga melangkah mundur dan memberi mereka ruang untuk berduel. Baiki dan orang itu akan bertarung. Lawan Baiki bahkan lebih sombong daripada Baiki sendiri. Banyak orang telah memperhatikan hal itu dan tidak akan pergi sebelum melihat mereka berkelahi. Suasana di sana di sisi kota dewa cepat menjadi sangat hidup. Hampir seketika, lautan manusia tiba di sana. Semua ini terjadi karena tuan muda yang aneh dan misterius itu. Tolong, kata Baiki, mengambil napas dalam-dalam. Dia mengepalkan tangannya dan bersiap untuk bertarung. Dia menunjuk Lin Feng dengan jarinya. Lin Feng bisa menyerang. Namun, Lin Feng memegang tangannya di belakang punggungnya dan tampak benar-benar tidak peduli. Dia berkata tanpa emosi, jika kamu ingin memukul aku, datang dan mulai. Kenapa aku harus mulai? Petik 2. Kamu ingin mati, teriak Baiki dengan marah. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri pada penghinaan itu lagi. Itu terlalu banyak. Dalam waktu kurang dari 1 detik, dia muncul di depan Lin Feng dan melemparkan pukulan. Kekuatan mengerikan memenuhi udara di sekitarnya. Jantung semua orang berdegup kencang, menatap kosong ke arah para pejuang. Berapa banyak serangan yang bisa dilawan oleh Lin Feng? Namun, tidak ada yang mengantisipasi apa yang terjadi selanjutnya. Lin Feng tampak ringan seperti daun pohon. Dia melemparkan tinju, dan ketika itu mencapai tinju Baiki, Baiki merasa seperti dia menekan wall. Itu sangat aneh dan tidak menyenangkan. Lin Feng meraih tangan Baiki, tidak berniat memberinya wajah apapun. Dia tidak peduli apakah dia adalah tuan muda dari pemerintah dewa atau apapun, Baiki diusir. Dia bisa merasakan Ki Lin Feng sangat kuat. Dia terlalu ceroboh. Baiki naik ke udara, dan kekuatannya tumbuh jauh lebih kuat. Lin Feng mengerutkan kening. Dia memiliki kesan, dia memiliki gunung di pundaknya. Baiki berteriak, kaki Lin Feng sudah ditekan ke tanah, dan ada kawah di sekitarnya selusin meter. Lin Feng sedang tertindas. Puff. Aku pikir kamu sangat kuat, tetapi pada akhirnya kamu tidak, kata seseorang sambil memandang Lin Feng dengan mengejek. Itu datang dari kerumunan, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang mengatakan itu. Kanan, dia berani bertindak sombong di depan Baiki. Bocah kecil itu sangat sombong. Petik 2. Puan muda, seekor anjing yang kamu maksud. Yang layak kamu lakukan adalah waxing sepatu Baiki. Petik 2. Haha, sepatu Baiki, aku tidak tahu, sepatu aku, ya, mengapa tidak? Petik 2. Beberapa pria mengolok-olok Lin Feng. Mereka semua mendukung pemerintah dewa dan mereka ingin menunjukkannya. Menunjukkan dukungan mereka kepada pemerintah dewa adalah peluang besar yang tidak bisa mereka lewatkan. Ketika Baiki mendengar orang-orang itu mengolok-olok Lin Feng, dia sangat senang. Setelah mendengar orang-orang itu mendukungnya, dia melirik Lin Feng dan berkata, jadi, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana rasanya? Aku tidak berpikir apa-apa, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya iseng. Baiki tersenyum mengejek. Dia pikir Lin Feng merasa terhina. Karena memang seperti itu. Berpikir tentang itu, Baiki tersenyum lebih jijik. Dia melepaskan kekuatan lebih, mencoba untuk menghancurkan Lin Feng. Dia sangat bangga, terutama karena dia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ketiga. Baiki berteriak, dan kekuatannya tumbuh lebih kuat. Dia ingin menekan Lin Feng tanpa letup. Para anggota kota dewa semua menatap Lin Feng, khawatir dia akan kalah. Hanya Sugan yang tampak tanpa ekspresi, seolah pertempuran itu tidak menarik baginya.
Semoga beruntung, Tuan Muda. Para anggota pemerintah dewa semua memanggil untuk mendukung Baiki, termasuk Zhao Yanchang dan Chu Lianying. Baiki tampak sangat puas, tapi wajahnya menegang ketika Lin Feng menatapnya geli. Baiki berpikir Lin Feng sedang berjuang, tapi tiba-tiba, Lin Feng mengangkat tangannya dan memblokir kekuatan Baiki. Lin Feng berbalik dan tersenyum pada orang-orang di kota dewa, semua orang, kita mungkin harus membangun kembali tenda setelah pertempuran, aku minta maaf. Banyak orang tidak mengerti apa yang dia maksud. Dan kemudian Lin Feng melemparkan pukulan, energi melonjak keluar. Lampu menyilaukan muncul, kekuatannya lebih berat dari 1.000.000 jin. Bintang-bintang muncul dan berkilauan. Baiki mengerang kesakitan saat dia dihancurkan. Dia menabrak tenda rakyat kota dewa. Tenda runtuh, tapi Baiki lincah. Dia menendang keluar dan mendarat di tanah. Lalu dia bangkit dan melemparkan dirinya kembali ke Lin Feng. Lin Feng mengangkat tangannya dan memblokir energi yang bergerak ke arahnya. Dia mendengus kesakitan dan didorong ribuan meter jauhnya. Jubahnya berkibar tertiup angin, tertutup debu dan pasir. Semua orang heran bahwa pertempuran telah mengambil proporsi yang sedemikian besar. Tapi bagaimanapun, tidak ada yang berani mempermalukan Lin Feng lagi, mereka takut Lin Feng akan meninju mereka. Lanjutkan, Lin Feng mengetuk debu jubahnya. Baiki tampak murung, tetapi tetap berhati-hati. Tuan muda ini bahkan lebih sulit untuk dilawan daripada Tian Fan. Baiklah, kata Baiki, menggertakkan giginya. Dia bersiap untuk menyerang lagi. Cukup. Kompetisi tiga pihak sudah dimulai, tetapi kamu tidak bisa bertarung seperti itu, jadi berhentilah sekarang. Teriak suara serak dengan sedih. Suara itu bergema di mana-mana. Burung vermilion dan beberapa kaisar gadli tingkat tinggi mengangkat kepala mereka dan melihat ke atas gunung. Seorang pria parubaya dengan mahkota emas telah muncul di sana, tampak bermartabat dan agung, tetapi dia juga tidak bahagia. Tian di Kaisar Langit. Tujuan Tian di Kaisar Langit adalah untuk mencegah keduanya bertarung. Lin Feng tidak puas, tapi Baiki. Lin Feng mengangkat kepalanya dan bertanya pada Tian di Kaisar Surgawi, mengapa? Fiu. Semua orang menatap Lin Feng dengan mata lebar lagi. Apa yang dia katakan? Bisik seorang Kaisar Roh Kudus, menunjuk Lin Feng dengan jarinya. Semua orang tampak heran, dia bertentangan dengan Tian di Kaisar Langit. Ya Tuhan. Suasana menjadi sangat menindas. Ki bersenandung di udara. Bab 490, Subscribe Penatua. Ketika Lin Feng bertentangan dengan Tian di Kaisar Surgawi, suasananya menjadi sangat menindas. Keringat dingin muncul di punggung banyak orang. Mereka tidak percaya Lin Feng baru saja mengatakan itu. Gila sekali, sangat sombong. Bagaimana pemuda seperti itu berani memperlakukan Tian di Kaisar Surgawi seperti itu? Tian di Kaisar Surgawi adalah pembudidaya terkuat dari benua dewa. Dia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ke-8. Dia adalah legenda. Para pemimpin dari dua dinasti lainnya memiliki kekuatan di puncak lapisan Kaisar Ketuhanan yang ke-7. Hanya Tian di Kaisar Langit telah menembus ke lapisan Kaisar Gadli ke-8, dan dia perlahan semakin dekat dan lebih dekat ke puncak lapisan Kaisar Gadli ke-8. Bahkan orang-orang yang memiliki kekuatan lapisan ilahi Kaisar ke-7 menghormatinya. Tidak ada yang berani menentang Tian di Kaisar Surgawi. Mengapa Lin Feng melakukan itu? Dia tampaknya tidak peduli dengan kekuatan dan reputasi Tian di Sang Kaisar Langit. Dia masih tampak tak kenal takut. Siapa Lin Feng? Apakah gurunya adalah pertapa yang tidak dikenal? Seberapa kuat dia? Semua orang diam. Tian di Kaisar Langit tidak bisa percaya bahwa seorang pemuda berani menentangnya. Sudah lama sekali sejak seseorang berani menentangnya seperti itu. Tapi Tian di Kaisar Surgawi tetap tenang dan menyipitkan matanya. Dia bertanya, boleh aku tahu siapa kamu? Tian di Kaisar Surgawi menduduki posisi memerintah. Orang-orang yang sedikit lebih lemah mati lemas. Rasanya seperti ada pedang di tenggorokan mereka. Banyak orang memandang Lin Feng, tetapi dia tidak peduli. Dia bahkan mengabaikan penampilan mengancam Kaisar di Kaisar Langit. Dia menoleh ke Sugan dan bertanya dengan acuh tak acuh, siapa bocah itu? Semua orang bahkan lebih terkejut ketika Lin Feng menoleh ke Sugan. Seberapa jauh dia akan mendorong sesuatu? Dia tidak kenal Tian di Kaisar Langit. Ketika orang banyak mendengar jawaban Sugan, mereka mengerti bahwa Sugan dan Tuan Muda Zhu Tian berasal dari tempat yang sama. Sugan menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak tahu, Tuan Muda. Apa? Dia tidak tahu. Seorang kaisar yang saling menunjuk ke arah Sugan dengan jarinya. Dia tampak panik. Benar, keduanya tidak tahu Tian di Kaisar Langit. Mereka hanya memprovokasi dia. Petik 2. Mereka memprovokasi Tian di Kaisar Langit. Banyak orang dari kota dewa gemetar. Kaisar yang saleduhu penuh dengan keringat dingin. Dari mana dua orang itu? Mereka tidak tahu Tian di Kaisar Langit. Apakah mereka berpura-pura? Lin Zetian, Tuba dan semua orang yang dekat dengan Lin Feng bersukacita. Jika mereka tidak takut pada Tian di Kaisar Langit, mereka akan bertepuk tangan. Baiki menatap Lin Feng dengan dingin. Lin Feng tidak berpura-pura, dia benar-benar sombong. Tian di Kaisar Surgawi tampak sangat tidak bahagia. Dia terlalu kuat untuk melakukan apapun.
Pada levelnya, dia tidak bisa menghancurkan seseorang begitu saja. Kalau tidak, dia tidak akan sah lagi. Kamu tidak tahu, aku akan memberitahumu, kalau begitu. Nama aku Tiandi, Tiandi Kaisar Surgawi. Aku dari dinasti Kaisar Langit. Aku adalah pemimpin dinasti Kaisar Surgawi, kata Tiandi Kaisar Surgawi dengan dingin. Beberapa ki muncul dari tubuhnya. Banyak orang, terutama yang dari lapisan Kaisar Ilahi pertama dan di bawah, memiliki kesan bahwa mereka akan runtuh. Namun, Lin Feng dan Sugan tersenyum acuh tak acuh. Mereka sama sekali tidak terlihat terkejut. Mereka meremehkan semua orang, termasuk Tiandi Kaisar Langit. Lin Feng tidak melakukan itu dengan sengaja, itu semua adalah bagian dari rencana Xuan Yuan. Dia berniat untuk kembali pada suatu saat, jadi dia ingin seseorang untuk mulai menekan Tiandi Kaisar Langit. Oh begitu, terima kasih telah memberitahu kami, Lin Feng mengangguk. Sugan tersenyum mengejek, banyak orang tidak tahu mengapa. Aku pikir pemimpin dinasti Kaisar Langit adalah Tian Kui. Sejak kapan kamu pemimpinnya? Tanya Sugan dengan curiga dan dingin. Ketika Sugan menanyakan hal itu, banyak orang bingung. Apa yang dia bicarakan tadi? Tian Kui, siapa itu? Semua orang menganggap Tiandi sebagai pemimpin dinasti Kaisar Langit. Orang yang lebih muda tidak bisa mengerti, tetapi orang-orang seperti Vermilion Bird, Macan Putih, dan Kura-Kura Hitam mengerti. Mereka tahu siapa Tian Kui. Ketika Tiandi mendengar itu, dia heran, dan keringat dingin muncul di dahinya. Pemuda itu kenal Tian Kui. Tiandi benar-benar bertanya-tanya siapa guru orang-orang itu. Tian Kui adalah ayah biologis Tiandi. Dahulu kala, dia memang pemimpin dinasti Kaisar Langit. Banyak orang tidak tahu hal-hal itu, tetapi Sugan tahu. Tiba-tiba dia merasakan tekanan. Mungkin tuan muda ini benar-benar murid pertapa yang kuat. Mungkin ayahnya adalah seorang kultivator yang sangat kuat. Tiandi tetap diam, seolah-olah dia belum mendengar Sugan. Banyak orang yang tidak mengerti. Apa yang sedang terjadi? Lin Feng juga tidak tahu siapa Tian Kui, tetapi karena Sugan mengatakan itu, berarti dia sangat pintar. Namun, Lin Feng segera memikirkan ayah Tiandi. Ketika Lin Feng melihat bahwa semua orang tetap diam, dia berjalan ke Lin Zetian dan bertanya, ayahmu dipanggil Lin Feng, kan? Oh, Lin Zetian agak terkejut. Dia mengangguk dan berkata, memang, ayahku adalah Lin Feng. Oh, tidak buruk. Lin Feng mengangguk, tetapi Lin Zetian, Huang Nu, dan yang lainnya memperhatikan reaksinya. Mengapa kamu mengatakan tidak buruk? Tanya Lin Zetian. Dia mendapat kesan ada sesuatu yang salah. Lin Feng tersenyum dengan tenang. Ketika dia melihat betapa cemasnya mereka semua, dia tergerak karena mereka semua memperhatikan keselamatannya. Dia benar-benar berharap dia bisa memberitahu mereka bahwa dia adalah Lin Feng. Tapi Lin Feng memiliki hal-hal yang harus dilakukan yang lebih penting. Dia harus tetap diam untuk saat ini. Aku sudah melihat ayahmu, kata Lin Feng, tersenyum dengan tenang. Namun, apa yang dia katakan menarik perhatian semua orang. Zutian telah melihat Lin Feng, di mana? Kapan dia melihatnya? Apakah Lin Feng masih hidup? Banyak orang heran dan melihat Zutian. Di mana ayahku? Tanya Lin Zetian. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk mendapatkan berita tentang ayahnya. Huang Nu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia merasa sangat khawatir. Dia bersama guruku. Dia merawatnya, kata Lin Feng, melirik Tiandi. Apa? Lin Feng bersama guru Zutian. Petik 2. Bagaimana mungkin? Lin Feng tidak mati. Petik 2. Mungkin Zutian berbohong. Kurasa tidak. Latar belakangnya misterius. Dia sepertinya bukan pembohong. Dia bahkan meremehkan Tiandi. Dia tidak perlu berbohong. Petik 2. Banyak orang mulai berbisik tentang Lin Feng. Lin Zetian menatapnya dengan curiga dan bertanya, siapa yang membawa ayahku ke gurumu? Hehe, nak, jangan coba-coba mengujiku. Aku tidak perlu berbohong kepada kamu. Roh primordial ayahmu hampir hancur total, seutas benang roh primordial dan tubuh jasmaninya ditinggalkan, guruku menyelamatkannya. Ayahmu telah dibangkitkan, tetapi dia belum memulihkan kekuatan aslinya. Karena itu, ia perlu waktu untuk istirahat dan berlatih. Dia mengatakan kepada aku untuk memberitahu kamu bahwa kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Dia melakukan yang terbaik untuk mewujudkan mimpinya, kata Lin Feng kepada kelompok itu. Bab 491, Subscribe Penatua. Karena Zutian mengatakan itu, Lin Zetian dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mempercayainya. Mereka tidak bisa memeriksa apakah Zutian mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Di sisi lain, dia tidak punya alasan untuk berbohong. Selain itu, dia bahkan tidak menghormati Tiandi, itu adalah bukti pamungkas bahwa dia ada di pihak mereka. Lin Zetian, Huang Nu dan yang lainnya tidak sabar untuk melihat Lin Feng lagi. Jika dia bisa kembali untuk kompetisi tiga pihak, itu akan sempurna. Tidak peduli seberapa baik kota dewa lakukan di kompetisi, dengan Lin Feng di sana, mereka akan senang. Orang-orang dari kota dewa tahu bahwa Kaisar yang Saleh Duhu, pemimpin besar kota dewa, dan Ye Luqi semua berharap Lin Feng akan kembali, terutama Ye Luqi. Mereka telah membentuk aliansi. Dia akan dalam bahaya jika Lin Feng mati. Sekarang,
Ye Luqi tidak khawatir lagi. Dia melirik Kaisar Gadlilei dengan mengejek. Kaisar yang salelei tampak murung. Itu tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Dengan apa yang dikatakan Lin Feng, dia tidak perlu khawatir tentang Lin Zetian, Huang Nu dan yang lainnya. Mereka perlu fokus pada kompetisi tiga pihak. Jika mereka terganggu, mereka bisa kehilangan atau bahkan mati. Lin Feng tidak bisa menerima itu. Lin Feng juga perlu fokus pada rencananya. Sejak dia kembali, dia harus tanpa ampun. Lin Feng berjalan melewati Tiandi dan yang lainnya, melirik Bai Qi, Zhao Yangchang, Chu Lianying, dan yang lainnya. Dia tersenyum mengejek dan mengabaikan mereka. Bai Qi tumbuh semakin dan semakin marah, ingin menyelesaikan pertempuran mereka dan membunuhnya. Lin Feng berdiri di depan Tiandi, 1000 meter darinya. Sugan ada di belakangnya, memegang kipas bulunya, dan sapu tangan sutranya. Aku pernah mendengar bahwa putra kamu adalah pemuda terkuat di Pulau Dewata. Kata Lin Feng kepada Tiandi dengan acuh tak acuh. Dia tampaknya tidak peduli dengan status atau latar belakang Tiandi. Tiandi memiliki kesan bahwa Lin Feng dan Sugan memiliki identitas yang luar biasa, mereka sangat misterius. Dia tidak akan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Oleh karena itu, meskipun Lin Feng menatapnya dengan jijik, dia mengabaikannya. Semua orang tahu Tiandi adalah pembudidaya terkuat di benua itu, tetapi perilaku Lin Feng membingungkan semua orang. Jika dia biasa, Tiandi tidak akan begitu sabar dengannya. Namun, dia mungkin masih akan membunuhnya jika dia memiliki kesempatan yang sesuai. Karena itu, Tiandi tidak keberatan. Dia akan menyelidiki dan kemudian dia akan mengambil tindakan, karena dia adalah Tiandi dan dia tidak bisa membiarkan siapapun mempermalukan dan membencinya seperti ini. Ketika Tiandi mendengar pertanyaan Lin Feng, dia mengerutkan kening dan mengangguk dengan percaya diri, memang. Anak aku Tian Fan, dia adalah kaisar muda dari dinasti Kaisar Langit. Dia akan menjadi pemimpin di masa depan. Dia akan. Itu bagus, itu bagus. Aku hanya ingin bertanya apakah dia bisa bertempur melawan aku. Lin Feng menyela Tiandi dengan tidak sabar, dan Tiandi tampak semakin kesal. Banyak orang tidak melihat apa-apa karena mereka sudah terbiasa dengan kesombongan Lin Feng. Jika Lin Feng tiba-tiba bertindak dengan patuh di depan Tiandi, mereka akan terkejut. Tetapi banyak orang tampak geli atau bersemangat juga. Zhu Tian ingin bertarung melawan Tian Fan. Tiandi tidak tahu harus berkata apa. Tian Fan memiliki kekuatan di puncak lapisan Kaisar Gadli keempat, dan dia akan menerobos ke lapisan Kaisar Gadli kelima dan menjadi salah satu orang muda terkuat di benua. Namun, Zhu Tian ingin bertarung melawannya. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tiandi memiliki firasat buruk. Mengapa Zhu Tian ingin bertarung melawan Tian Fan? Zhu Tian memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi ketiga, apakah dia cukup kuat untuk melawan Tian Fan? Dia mungkin memiliki latar belakang yang misterius. Gurunya mungkin adalah pertapa misterius. Karena itu, Tiandi tidak tahu harus berkata apa kepada Zhu Tian. Suasananya menindas karena Tiandi tetap diam. Lin Feng mengerutkan kening. Karena Tiandi tidak menjawab, itu berarti dia membenci Lin Feng atau dia tahu ada sesuatu yang salah. Karena kamu tidak berani berbicara untuknya, tidak bisakah kamu membuatnya keluar? Tanya Lin Feng. Itu adalah pertanyaan mengganggu lainnya. Tiandi mengerutkan kening. Dia benar-benar bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Zhu Tian. Bocah laki-laki, kamu terlalu jauh. Berhati-hatilah, kalau tidak, aku akan memberi guru kamu pelajaran yang bagus. Kata Tiandi, terdengar anggun dan megah. Dia merasa terhina dan muak karenanya. Dia tidak pernah merasa ini dipermalukan untuk waktu yang lama. Kinya dari lapisan Kaisar Suci yang ke-8 muncul, dia ingin memberi Lin Feng pelajaran yang baik. Lin Feng merasa seperti memiliki gunung di punggungnya. Wajahnya memucat. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan lapisan Kaisar ke-8 Gadli? Namun, Ki yang menyenangkan muncul dan memblokir Ki yang menindas. Sugan perlahan melangkah dari belakang Lin Feng dengan kipas di tangannya. Dia tersenyum pada Tiandi dan berkata, Tiandi, apa yang kamu lakukan sangat tidak pantas. Sugan baru saja menghancurkan energi Tiandi. Semua orang tercengang, termasuk Lin Feng. Sugan adalah murid terakhir leluhur Kong, ia hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi yang kedua, bagaimana ia bisa mematahkan energi Tiandi? Lin Feng tertegun. Sugan tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia hanya melakukan apa yang diminta leluhur Kong untuk dilakukannya. Tiandi perlahan sadar kembali, mempelajari Sugan dengan hati-hati. Beberapa saat sebelumnya, ketika Sugan telah memblokir energinya, detak jantungnya telah meningkat, seperti dia telah melihat benda berharga. Tiandi tidak bisa mengerti, siapa ini Sugan. Mengapa dia memberi Tiandi kesan seperti itu? Tiandi tidak terus berusaha menghukum Lin Feng. Sebaliknya, dia kehilangan muka di depan semua orang. Dia menarik wajah panjang, sangat marah pada saat ini, dan menuntut, mengapa itu tidak pantas. Hehe, karena kamu tidak memenuhi syarat untuk mengajar tuan muda kita pelajaran yang baik, Sugan menertawakannya. Dia tidak memberi Tiandi wajah apapun. Semua orang tercengang. Lin Feng tersenyum kecut. Tidak heran Sugan adalah murid leluhur Kong, dia layak untuk itu. Tiandi menatapnya dengan dingin dan mengepalkan tinjunya, tetapi Sugan tetap tidak tergerak.
Dia sama sekali tidak terlihat gugup, seolah dia siap bertarung. Tiandi lebih suka tetap berhati-hati. Ketika Lin Feng melihat bahwa Tiandi tidak mengatakan apa-apa, dia melihat sekeliling. Ada jutaan orang di sana, dengan beberapa pembudidaya misterius bersembunyi di antara orang banyak juga. Lin Feng berteriak, "Hari ini, jika kamu seorang pahlawan, perlihatkan dengan kultivasi kamu, bukan dengan mulut kamu. Aku, Zutian, sedang menunggu tantangan kamu. Jika kamu tidak menyukai aku, datang dan tantang aku. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, kamu akan layak mendapatkan kehormatan dan rasa hormat. Silahkan. Kamu punya 1 minggu untuk menantangku. Selama minggu ini, aku akan berada di tenda. Siapapun bisa datang dan menantangku," kata Lin Feng, melirik ke sekeliling. Dia berjalan ke tenda yang telah runtuh ketika Baiki menabraknya, dan melirik ke paviliun permanen pemerintah dewa dan tanah dewata. "Baiki, kita belum selesai, kan?" kata Lin Feng, tersenyum mengantisipasi. Baiki merasa sedingin es, seperti dia telah melihat naga yang memandanginya sebagai mangsa. "Dihina," katanya, "terserah kamu." Bab 492, Subscribe Penatua. "Seperti yang aku inginkan," ulang Lin Feng tersenyum mengejek. Baiki tampak murung, tetapi berusaha fokus. Jika dia bisa menang melawan Lin Feng, dia akan bangga dan gembira. "Bagaimana kamu ingin bertarung?" tanya Baiki dengan dingin. "Karena kita bertarung, jangan bertarung untuk apa-apa. Mari bertaruh," kata Lin Feng, tersenyum dengan acuh tak acuh. Ekspresi Baiki berubah. Dia memiliki kesan Lin Feng merencanakan sesuatu. Pada saat yang sama dia tidak yakin, jadi dia bertanya, "Apa yang ingin kamu pertaruhkan?" "Haha, mudah. Jika aku menang, mintalah hamba-hamba kamu meninggalkan kediaman kamu dan kamu serahkan kepada aku," kata Lin Feng sambil tersenyum jahat. Baiki mengerti apa yang ingin dilakukan Lin Feng. Situasi itu tidak adil bagi orang-orang dari kota dewa, dan Lin Feng ingin menyelesaikan masalah ini, membuat mereka beristirahat di tempat yang lebih baik. "Aku mengerti, aku tidak berpikir itu mungkin," kata Baiki, menatap Lin Feng dengan dingin. Dia sangat marah. Lin Feng tersenyum dengan acuh tak acuh, "Kami berdua berada di kapal yang sama." Baiki bertanya dengan dingin, "Dan jika aku menang? Bagaimana jika Zutian kalah? Apa yang akan didapatkan Baiki?" Lin Feng tersenyum pada Baiki, menghela nafas dan berkata, "Oh, aku lupa tentang itu juga kemungkinan. Mengapa aku memutuskan untuk bertaruh?" Petik 2. Lin Feng mengetuk kepalanya pura-pura khawatir, tapi nada bicaranya sarkastik. Ketika Baiki mendengar itu, dia bergidik marah. "Betapa memalukan." "Hehe, kamu benar-benar terlalu percaya diri," kata Baiki tersenyum kejam. Zhao Yangchang dan Chu Lianying nyengir juga. Meskipun mereka tidak bisa bersaing dengan Lin Feng, setidaknya, mereka bisa mendukung Baiki. "Jangan menganggap dirimu terlalu serius. Pemerintah dewa sangat kuat, gurumu, atau kakekmu atau apapun, tidak dapat bersaing dengan pemerintah dewa," kata Zhao Yangchang mengejek. Semua orang tertawa, karena dia bersembunyi di belakang Baiki. "Zutian, jika aku jadi kamu, aku akan berteman dengan Tuan Muda Baiki," ucap Chu Lianying dengan dingin, tetapi seperti Zhao Yangchang, dia bersembunyi di belakang Baiki. Lin Feng tidak bisa menahan tawa. Dia memandang Zhao Yangchang dan mengejeknya, "Karena kamu tidak menganggapku serius, mengapa kamu bersembunyi di belakang Baiki? Apakah aku sangat menakutkan?" Petik 2. Pipi Zhao Yangchang memerah. Dia adalah lelucon. "Dan kamu, Chu Lianying, jangan ucapkan kata teman di depanku. Kamu bahkan tidak menghormati keluarga kamu sendiri, tidakkah kamu merasa malu untuk berbicara tentang teman?" Lin Feng melanjutkan dengan dingin. Chu Lianying mengepalkan tangannya, otot-ototnya berkedut. Dia ingin menghancurkan Lin Feng di tempat. "Baiki, jika aku kalah, kamu melakukan apa yang kamu inginkan, bagaimana menurut kamu?" tanya Lin Feng. Dia tidak ingin membuang-buang waktu untuk berbicara dengan yang lain, jadi dia langsung ke intinya. Baiki tampak terkejut tapi kemudian dia tersenyum dingin dan mengangguk, "Baiklah." Semua orang, menjauh. Lin Feng melambaikan tangan semua orang untuk menjauh dan memberi mereka ruang. Orang-orang mundur 10.000 meter jauhnya. Baiki melambai, dan Zhao Yangchang, Chu Lianying, dan yang lainnya juga pindah. Kedua jenius memulai duel mereka lagi, hanya mengabaikan perintah Tiandi. Tiandi berdiri di puncak gunung. Anehnya, tidak ada yang memperhatikannya. Sejak kapan orang memperlakukannya seperti ini? Dia marah. Namun dia tidak bisa menyerang orang yang lebih muda, karena itu akan melanggar aturan yang berlaku umum. Jadi dia pergi di bawah awan. Sugan menyeka keringat dingin dari dahinya dan berbisik pada dirinya sendiri. Untungnya itu adalah klon Tiandi, jika tidak, identitas aku akan terungkap. "Brother Xuan Yuan, sejak kapan kamu di sini?" Sugan memandang Lin Feng dan Baiki, khawatir. "Mulai," teriak Baiki, mengepalkan tinjunya. Dia melepaskan ki peledaknya. Kali ini, dia akan menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak bisa meremehkan Lin Feng. "Kamu kehilangan putaran pertama, kamu mulai saat ini,
kata Lin Feng, menggoyangkan jari telunjuknya dan menghasutnya. Kamu ingin mati, jadi aku akan membantumu. ARGH, teriak Bai Qi jahat, berkedip ke depan ia melepaskan kecepatan Dao untuk bergerak lebih cepat. Lin Feng hampir tidak bisa mengikutinya dengan matanya. Kekuatan kecepatan Bai Qi sudah tingkat 9. Itu sempurna. Lin Feng terkejut juga. Lin Feng tidak membuang waktu, mengangkat tinjunya. Qi-nya meledak di sekitarnya. Bai Qi menggunakan kecepatan untuk menyerang, Lin Feng menggunakan kekuatan. Boom, boom, boom. Ada ledakan, dan aura pejuang yang saleh melintas. Semua orang dibutakan oleh aura saleh yang menyilaukan. Pertempuran yang sengit, tidak ada keuntungan. Semua orang senang, mereka tidak menyadari bahwa pertarungan ini berpotensi fatal. Mereka yang memiliki kekuatan lapisan kaisar setengah ilahi atau lapisan kaisar roh kudus mengawasi dengan cermat karena mereka harus banyak belajar dari pertempuran semacam itu. Bai Qi dan Lin Feng tidak tahu bahwa mereka begitu banyak mengajar orang-orang muda itu. Pertarungan mereka luar biasa, dan terima kasih kepada mereka, 200 kaisar setengah dewa menerobos ke lapisan kaisar yang ilahi, dan 1000 kaisar roh kudus menerobos ke lapisan kaisar setengah dewa. Mereka layak disebut paragraf. Lin Feng melepaskan kekuatan Great Tao-nya. Leluhur Kong telah mengajar Lin Feng tentang Tao Agung. Oleh karena itu, ketika Lin Feng menyerang, dia tampak seperti seorang sarjana yang berpendidikan. Dia memiliki kontrol yang mendalam atas energinya. Lin Feng menggunakan kekuatan Cilio Kosem dari Great Tao beberapa kali. Setiap kali dia menyerang, itu berbeda. Bai Qi sedang mengalami kesulitan. Dia terus memukul dan menendang, tetapi itu tidak terlalu efektif. Serangan Lin Feng tumbuh lebih dan lebih canggih. Bai Qi tidak punya pilihan, selain melepaskan kekuatan kecepatan untuk mundur. Semua orang tertawa. Fakta bahwa Bai Qi mundur membuktikan bahwa pertempuran telah berakhir. Zhu Tian menang, Bai Qi kalah. Banyak orang kaget, sementara yang lain mengerutkan kening. Guru, bagaimana Zhu Tian melakukan itu? Saudaraku, apakah kamu melihat pukulan itu? Itu sangat indah dan menakutkan. Petik 2. Saudari, apakah kamu melihat kekuatan yang muncul dari telapak tangannya dan jarinya? Dan jejak itu menakutkan. Tapi serangannya benar-benar indah. Aku berharap bisa menikah dengan orang seperti dia. Petik 2. Dua wanita cantik sedang mengobrol tentang Lin Feng. Wajah Bai Qi jatuh. Dia memandangi lusinan orang yang berbisik. Dia juga memperhatikan banyak orang telah belajar banyak dari pertempuran, dan tidak peduli bahwa dia telah kalah. Lin Feng tidak mempermalukan Bai Qi, lebih jauh, hanya menatapnya dengan acuh tak acuh. Puluhan ribu orang sudah mempermalukannya dengan mengabaikan wajahnya dan menatapnya seperti itu. Untuk Bai Qi, itu lebih buruk daripada ditampar di wajahnya. Setelah itu, seorang lelaki tua menghela nafas. Dia adalah orang pertama yang kembali ke akal sehatnya. Bai Qi memandang kerumunan, berharap orang tua itu akan berbicara dengannya. Namun, ketika dia mendengar dia mendesah, dia memucat. Haha, aku menerobos ke lapisan kaisar yang ilahi. Tuan muda Zhu Tian, terima kasih. Aku sudah mencoba menerobos selama 100 tahun. Haha. Haha, Tuan muda Zhu Tian, aku berhasil menerobos juga. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, datanglah ke Gunung Santai. Petik 2. Jika kamu butuh sesuatu, datanglah ke Gua Fuyun. Jika kamu ingin datang ke Jade Lotus Pass, kamu juga dipersilakan, Tuan muda Zhu Tian. Kata kedua wanita itu menangkupkan tinju mereka dan menatap Lin Feng dengan menggoda. Semua orang berterima kasih kepada Lin Feng, satu demi satu. Lin Feng sangat senang, merasa gembira dan bangga dengan apa yang telah dilakukannya. Bab 493, Subscribe Penatua. Meskipun Lin Feng belum pernah mendengar tentang kelompok-kelompok berpengaruh itu, dia menduga bahwa mereka adalah kelompok-kelompok berpengaruh kelas 1. Mereka mungkin sekuat 4 kuil dan 3 dinasti. 5 pemerintah jauh lebih lemah daripada kelompok-kelompok itu, tetapi karena kelompok-kelompok itu hidup dalam pengasingan, mereka tidak terlalu terkenal. Lin Feng telah membantu begitu banyak orang tanpa mencoba, mereka semua bersyukur. Lin Feng tidak tahu apakah itu akan mengubah keadaan di masa depan atau tidak. Mengenai Bai Qi, dia menderita kekalahan telak, dan pemerintahan dewa telah kehilangan muka. Ayah Bai Qi, Tian Di sangat marah. Tapi Bai Qi mempraktekkan apa yang dia khotbahkan. Banyak orang mengaguminya karena itu. Karena itu, meskipun kalah, dia membawa orang-orang kota dewa ke kediamannya, dan mereka pindah. Orang-orang dari benua dewa semuanya terpana. Para anggota kota dewa tidak pernah tinggal di istana di depan. Sebelum sekarang, mereka selalu disingkirkan terlebih dahulu, dan bahkan tidak pernah sampai ke hari kedua. Tetapi hari ini, tidak hanya mereka tersingkir, tetapi mereka juga pindah ke istana di depan. Itu adalah sesuatu yang tidak terjadi dalam puluhan, jika bukan ratusan, ribuan tahun. Zhu Tian telah muncul dan semuanya telah berubah. Itu tidak akan mengejutkan jika seseorang seperti Kaisar Muda Tian Fan, Bai Qi, atau Dong Fang Tianxia, yang semuanya berpotensi menjadi juara, telah membuat kagum semua orang, tapi kali ini, itu Zhu Tian, seseorang yang tidak ada yang tahu.
Dia telah mengalahkan Bai Qi, jadi dia juga memiliki potensi untuk menjadi juara. Tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Banyak orang dari kota Dewa gembira. Mereka tidak merasa bangga dalam waktu yang lama. Tentu saja, semua orang merasa bersyukur. Zhu Tian sangat baik, sangat membantu mereka. Tanpa dia, mereka tidak akan berada dalam situasi yang begitu hebat. Mereka tidak hanya akan hidup dalam kondisi yang lebih baik di sebuah istana di depan, tetapi juga memiliki nilai simbolis. Mereka telah menggantikan pemerintahan dewa di sana. Semua orang memandangi gedung itu. Itu sekarang adalah istana rakyat kota dewa. Bai Qi, Zhao Yangchang, dan anggota lain dari pemerintah dewa sangat marah. Mereka keluar, tetapi mereka tidak pergi ke perkemahan tempat para anggota kota dewa tinggal, mereka menetap di ladang lain tempat beberapa kelompok kelas 2 tinggal. Ketika orang-orang dari kelompok kelas 2 melihat begitu banyak kaisar yang saling muncul di sana, mereka ketakutan. Grup-grup itu tidak seperti Zhu Tian, mereka tidak bisa bersaing dengan orang-orang seperti itu. Ada yang aneh. Sejak awal kompetisi, Sima Yan belum muncul. Banyak orang bingung. Dalam pemerintahan dewa, ada dua orang muda yang luar biasa, salah satunya adalah Bai Qi, yang lain adalah Sima Yan. Tapi Sima Yan tidak ada di sana, dan orang-orang membiarkan imajinasi mereka berkeliaran karenanya. Apakah Sima Yan memutuskan untuk tidak berpartisipasi sendiri, atau apakah pemerintah dewa mencegahnya berpartisipasi? Tidak ada yang tahu. Lin Feng tidak memikirkan Sima Yan. Meskipun dia pernah bertemu dengannya dan berpikir dia cukup baik, Yandi mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki identitas yang luar biasa dan bahwa latar belakangnya bahkan lebih mengerikan daripada Tian Fan. Hanya waktu yang akan menentukan apakah mereka akan menjadi teman atau tidak. Lin Feng berkata dia sedang menunggu tantangan baru. Meskipun dia telah membuktikan betapa kuatnya dia, beberapa orang masih nekat dan datang dan menantangnya. Orang-orang itu bahkan tidak sangat terkenal, mereka hanya sedikit terkenal. Mereka tidak berani bertindak seperti orang-orang seperti Zhao Yangchang atau Chu Lianying. Mereka memiliki kekuatan lapisan kaisar suci yang kedua atau ketiga, tetapi kekuatan dao mereka dan pengetahuan mereka tentang kultivasi tidak dapat dibandingkan dengan para pembudidaya yang lebih terkenal. Perbedaan antara mereka dan orang-orang seperti Zhao Yangchang sangat besar. Tetapi banyak orang menantang Zhu Tian untuk belajar lebih banyak tentang kultivasi. Itu adalah tempat dan waktu yang tepat untuk itu. Lin Feng tidak mengerti siapa orang-orang itu tetapi dia mengatakan dia menerima tantangan. Dia tidak takut pada mereka. Selama 7 hari itu, Lin Feng bertempur setidaknya 2 kali sehari. Pertempuran itu tidak sengit, tetapi banyak orang masih menyaksikannya. Pada hari pertama, Lin Feng memenangkan 3 pertempuran dan memenangkan semuanya dalam satu serangan, tetapi ia tidak mengganggu lawannya. Setelah mengalahkan mereka, dia pergi begitu saja. Pada hari kedua, Lin Feng memenangkan 4 pertempuran, setiap kali dalam satu serangan juga. Kali ini, butuh Lin Feng lebih banyak waktu, tapi dia sengaja melakukannya. Pada hari ketiga, Lin Feng memenangkan 3 pertempuran, dan pada hari keempat ia memenangkan 3 pertempuran. Pada hari kelima, ia bertarung melawan 4 orang sekaligus. Orang-orang heran karena keempat lawannya semuanya adalah para kultivator yang memiliki kekuatan lapisan kaisar ilahi kedua. Semua orang mengagumi Zhu Tian semakin banyak. Mereka perlahan mulai terbiasa dengan kekuatannya. Mereka semua mulai berpikir dia pasti memiliki potensi untuk menjadi juara dalam kompetisi. Pada hari ke-6, Lin Feng berperang melawan seseorang yang dikenalnya, Gan Cheng, salah satu utusan surga dan kuil bumi. Kuil surga dan bumi dan evolusi langit dinasti suci telah membentuk aliansi. Gan Cheng dan Yan berteman, tetapi Gan Cheng masih menantang Zhu Tian. Meskipun dia tidak tahu Zhu Tian adalah Lin Feng, Zhu Tian berada di sisi kota dewa. Namun, Gan Cheng masih menantangnya. Lin Feng tidak merasa ingin bertarung melawannya, tapi dia tidak bisa menolak tantangan. Gan Cheng sangat kuat, Lin Feng menggunakan kekuatan normalnya untuk melawannya. Setelah bertukar 100 serangan, masih mustahil untuk mengetahui siapa pemenangnya. Lin Feng sangat bersemangat, dia menyadari bahwa Gan Cheng tahu banyak serangan berbeda. Karenanya, Lin Feng tidak menggunakan kekuatan Cilio Kosem dari Grid Tao. Setelah 200 serangan, Gan Cheng masih bisa menahan serangan Lin Feng, dan dia bahkan mengambil peluang untuk melakukan serangan balik. Lin Feng mengaguminya karena kekuatannya. Dia bisa bangga pada dirinya sendiri. Dia mungkin tidak akan selesai di tempat pertama, tetapi dia pasti memiliki potensi untuk finish di 10 besar. Pada akhirnya, Lin Feng menggunakan kekuatan Cilio Kosem dari keterampilan Grid Tao, serta energi dari Grid Tao yang telah ia pelajari dari Ancestor Kong. Gan Cheng memiliki kekuatan di puncak lapisan Kaisar Gadli ketiga, tetapi dia masih kalah. Jika Lin Feng tidak menggunakan kekuatan Cilio Kosem dari Grid Tao, dia masih bisa menang menggunakan kekuatan Dao biasa, tapi itu tidak mudah, dan akan membawanya lebih lama. Dunia kultivasi tidak adil. Mereka yang memiliki keterampilan yang lebih baik, barang yang lebih baik, atau kekuatan Dao yang lebih baik memiliki lebih banyak peluang untuk menang. Keberuntungan juga penting dan memungkinkan beberapa pembudidaya menjadi lebih kuat dari yang lain.
Jika dunia kultivasi itu adil, semua orang akan seperti Tian Fan dan Bai Qi, dan semua orang akan memiliki akses ke sumber daya yang sama dengan mereka. Karena itu, Lin Feng menang, dan itu yang diharapkan. Banyak orang tersentak kagum ketika Lin Feng mengalahkan Gan Cheng. Dia telah memenangkan 15 pertempuran berturut-turut. Lin Feng berpikir tidak ada orang lain yang akan menantangnya pada hari itu, 2 hari sebelum akhir minggu. Tetapi setelah menunggu lama, seseorang datang ke depan. Kerumunan tercengang ketika mereka melihat sang penantang, itu adalah Dong Fang Tianxia yang terkenal dan bergengsi. Dong Fang Tianxia berada di urutan ketiga dalam daftar dewa sebelumnya. Sekarang dia telah kembali dari Gatsland ke pemerintahan dewa untuk kompetisi. Dia mewakili pemerintah dewa di kompetisi. Lin Feng telah mendengar nama Dong Fang Tianxia berkali-kali. Biasanya, ketika orang menyebut Dong Fang Tianxia, mereka juga menyebut Fu Surong, yang tak terlihat, dan Yan Ransue, orang-orang itu berada di 5 besar daftar dewa sebelumnya. 3 tahun lalu, mereka memiliki kekuatan lapisan Half Godly Emperor. Sekarang, mereka sekuat Bai Qi. Ketika Dong Fang Tianxia menantang Zhu Tian, semua orang melihat mereka dan mengingat pertempuran Zhu Tian dan Bai Qi. Banyak orang senang melihat Zhu Tian bertarung melawan lawan yang begitu kuat lagi, dan bahkan berharap dia bisa menerobos berkat pertempuran itu. Mereka akan bertarung pada hari berikutnya, karena sudah terlambat. Suasana malam itu sangat semarak di bekas istana pemerintahan dewa. Bab 494, Subscribe Penatua. Istana sementara kota dewa berada di depan area kompetisi. Tentu saja, itu semua berkat Zhu Tian. Oleh karena itu, pemimpin kota dewa memberikan ruang terbesar kepada Zhu Tian dan ruang terbesar kedua untuk Sugan. Sugan sangat misterius, bahkan lebih dari Zhu Tian. Kedua orang itu aneh pada umumnya, tidak ada yang mau menyinggung perasaan mereka. Malam itu, banyak orang yang tahu Lin Feng telah tiba, Yan Di, Yan Chang, Yan Hui, Tang Yuyu. Dia telah mendengar seseorang bernama Zhu Tian datang untuk memperjuangkan kota dewa, jadi dia ingin melihatnya. Malam itu, suasana di ruang tamu terasa meriah. Pemimpin kota dewa telah menyelenggarakan pesta kecil. Lin Zetian dan Huang Nu ada di sana. Binatang buas, burung vermilion, kura-kura hitam, dan harimau putih, yang bertanggung jawab atas keselamatan Huang Nu tidak terlihat, tetapi siapa yang tahu apakah mereka tidak ada di sana. Yan Di dan yang lainnya juga berada di aula besar. Pada awalnya, suasananya agak aneh karena Yan Di memandang Zhu Tian dengan curiga, tetapi pada akhirnya dia melonggarkan dan tersenyum. Kamu tuan muda Zhu Tian. Memang, siapa kamu? Tanya Lin Feng dengan acuh tak acuh. Yan Di tersenyum lebar. Lin Feng merasa aneh. Apakah bajingan tua itu mengenalinya? Tapi Yan Di tidak mengatakan apa-apa, dia hanya nyengir. Lin Feng tetap acuh tak acuh. Bahkan ketika dia melihat Huang Nu dan Tang Yuyu, dia tetap tenang. Tang Yuyu tidak komunikatif dan tertekan sejak apa yang terjadi pada Lin Feng. Sepertinya dia berumur dalam 1 malam. Dia memiliki keriput, dia tidak bisa menemukan putranya, dan suaminya sudah mati, dia hancur. Ketika Lin Feng melihat Tang Yuyu seperti itu, hatinya sakit. Dia berharap bisa memberitahunya siapa dia, tetapi dia mengendalikan diri. Huang Nu juga mengalami penurunan berat badan. Kulit Huang En sebelumnya dulunya berkilau, tetapi sekarang dia tampak depresi dan kelelahan, dan kulitnya tidak terlihat sebagus itu lagi. Lin Feng duduk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa bicara terlalu banyak, karena dia takut akan tertangkap basah. Sugan terus menggoyangkan kipasnya dan tidak bergaul dengan yang lain. Tuan Zhu Tian, apakah kamu yakin kamu bisa memenangkan pertempuran besok? Tanya Lin Zetian, memecah keheningan setelah waktu yang lama. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa dekat dengan tuan muda Zhu Tian. Lin Zetian menemukan itu sangat aneh karena mereka belum pernah bertemu. Semakin dia tinggal di sekitar Zhu Tian, semakin dia memiliki kesan itu. Zetian mengingatkannya pada ayahnya, tetapi jika ayahnya kembali, mengapa dia tidak datang untuk melihat mereka? Ketika Lin Feng mendengar pertanyaan putranya, dia tidak menjawab dengan tergesa-gesa. Dia memandang Sugan. Sugan tahu apa yang dimaksud Lin Feng. Kali ini, Lin Feng telah kembali dan dia bertindak sangat sombong. Dia melakukan itu dengan sengaja, itulah yang Xuan Yuan katakan kepadanya untuk lakukan untuk mempersiapkan kembalinya dia. Tuan muda kita belum pernah mendengar tentang Dong Fang Tianxia, jadi dia tidak bisa memastikan. Sulit baginya untuk menilai situasi. Seberapa kuat Dong Fang Tianxia dibandingkan dengan Bai Qi? Tanya Sugan. Zhu Tian sombong, dan fakta bahwa Sugan membalasnya membuatnya tampak lebih murahan. Ketika Yan Di dan Yan Chang mendengar Sugan, mereka mengerutkan kening. Zhu Tian belum pernah mendengar tentang Dong Fang Tianxia. Bagaimana itu mungkin? Pertapa dan pembudidaya tak tertandingi yang tinggal di pengasingan semua memiliki cara untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia luar. Tidak peduli seberapa terisolasi orang itu, mereka biasanya tahu apa yang sedang terjadi. Karena itu, ketika mereka mendengar Zhu Tian tidak tahu tentang Dong Fang Tianxia, mereka tercengang. Apakah mereka mengatakan itu hanya karena kesombongan? Dia bahkan lebih arogan dari Tian Fan. Mungkinkah guru Zhu Tian bahkan lebih kuat dari Tian Di? Yan Di berkata,
Dong Fang Tianxia tidak setenar Tian Fan, tapi dia sangat terkenal. Orang yang lebih tua dan lebih muda semua tahu tentang dia karena dia berada di urutan ketiga dalam daftar dewa sebelumnya. Dia juga menerobos ke lapisan kaisar yang godly dengan sangat cepat. Dong Fang Tianxia memiliki kekuatan di puncak lapisan kaisar godly keempat. Dia akan menerobos ke lapisan kaisar godly kelima. Baiki mungkin tidak bisa bersaing dengannya. Tapi Dong Fang Tianxia sangat berhati-hati, jadi ada banyak desas-desus tentang dia. Sebenarnya, tidak ada yang pernah melihat dia bertarung kecuali selama kompetisi daftar dewa, jadi tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Dikatakan juga bahwa Dong Fang Tianxia bukan nama aslinya, kata Yandi. Meskipun dia tidak tahu apakah Zutian dan Sugan hanya berpura-pura atau tidak, dia masih menjelaskan hal-hal itu kepada mereka sehingga mereka dapat menghindari masalah yang tidak terduga. Ketika Lin Feng mendengar Yandi, dia mengerti sedikit lebih. Dia ingat bahwa Dong Fang Tianxia, Fu Surong, yang tak terlihat, dan Yan Ransue berada di 5 besar dalam daftar dewa sebelumnya. Lin Feng tidak punya pilihan selain mengakui bahwa daftar dewa sebelumnya jauh lebih menakjubkan daripada yang baru. Di antara orang-orang dari daftar dewa baru, hanya Dan Nu yang berhasil menembus lapisan kaisar yang godly. Mengenai Zenmo, setelah dia mewarisi pengetahuan dari Xuan Yuan sang iblis kaisar, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Dong Fang Tianxia cukup kuat. Tuan muda Zutian, kamu harus berhati-hati, kata pemimpin kota dewa ketika mendengar Yandi. Dia khawatir tentang Zutian, dan berharap dia tidak akan bertindak sembarangan. Jika Zutian berhasil, kota dewa akan bangkit. Itu akan menjadi halaman baru dalam sejarah untuk mereka. Aku mengerti, aku akan berhati-hati, jawab Lin Feng, tersenyum pada pria tua itu dengan pakaian abu-abu. Yandi menatap Lin Feng dan tersenyum. Matanya berbinar. Setelah waktu yang lama, Yandi berdiri dan tersenyum ke arah kerumunan. Semua orang, aku pergi. Aku berharap kamu lebih sukses. Zetian, ayahmu tidak ada di sini, aku adalah kakakmu. Lakukan yang terbaik dan jangan membuat orang tuamu kehilangan muka, kata Yandi, melirik Zutian dari sudut matanya. Lin Zetian mengangguk, jangan khawatir, Tuan, aku tidak akan kehilangan muka untuk ayah aku. Aku akan membuat mereka membayar untuk apa yang mereka lakukan. Hutang darah harus dibayar dengan darah, kata Lin Zetian, mengepalkan tinjunya. Energi mematikan muncul dari tubuhnya. Mereka menyilaukan, memaksa beberapa orang untuk menutup mata mereka. Semua orang tahu siapa Lin Zetian bicarakan, anggota dinasti Kaisar Langit. Orang-orang dari dinasti Kaisar Langit bertanggung jawab atas pembunuhan Lin Feng, terutama di Su. Yan Hui dan Yan Chang juga berdiri. Tang Yuyu tidak berdiri, dia menghela nafas dan berkata kepada Yandi, aku tinggal di sini bersama Zetian. Baiklah, tidak masalah, jangan khawatir. Lin Feng, bajingan kecil itu, harus baik-baik saja. Aku dapat menjamin kamu bahwa kamu akan melihatnya dalam waktu sekitar 2 minggu, kata Yandi, menghiburnya. Dia yakin Lin Feng akan kembali dalam 2 minggu, mengenai alasan mengapa. Tuan muda Zutian, bisakah aku berbicara dengan kamu? Yandi bertanya pada Lin Feng. Lin Feng terkejut, tetapi setelah beberapa detik, dia mengangguk dan mengikuti Yandi. Yandi berjalan ke tempat terpencil, ada sebuah paviliun di sana. Yandi berhenti di sana, di luar gelap dan bintang-bintang berkelap-kelip. Bulan menyinari paviliun, rasanya santai. Lin Feng yakin bahwa Yandi telah mengenalnya sekarang. Lin Feng berdiri 1 meter di belakang Yandi. Tangan Yandi tergenggam di punggungnya. Dia berbalik dengan senyum namun bukan senyum, lalu dia membelai janggutnya dan tersenyum bercanda. Kamu bisa mengubah sebanyak yang kamu mau, aku masih mengenalimu. Bajingan tua, seperti yang diharapkan, kamu mengenali aku, Lin Feng balas tersenyum masam. Bab 495, Subscribe Penatua. Bajingan kecil, mengapa kamu tidak berbicara denganku ketika kamu kembali? Dan mengapa kamu mengubah identitas kamu? Tanya Yandi. Karena Yandi mengenalinya, Lin Feng mengatakan yang sebenarnya. Mungkin Yandi akan dapat membantunya sekarang karena dia tahu siapa dia. Lin Feng menceritakan semua tentang Tuan Waktu, leluhur Kong, dan Xuan Yuan sang kaisar iblis. Dia juga memberitahunya Xuan Yuan berniat untuk kembali dan bahwa dia berpura-pura menjadi Zutian dan bertindak sombong untuk Xuan Yuan. Ketika Yandi mendengar itu, matanya terbuka. Yandi sangat tercengang ketika mendengar tentang Ancestor Kong. Seorang kultivator sama menakutkannya dengan Ancestor Kong. Dewa tertinggi tingkat menengah. Ada lapisan budidaya yang lebih tinggi daripada lapisan kaisar yang godly. Ketika Yandi mendengar bahwa Xuan Yuan, yang dianggap sebagai penjahat pada waktu itu, masih hidup dan bahwa ia bermaksud untuk kembali, ia juga tercengang. Saat itu, banyak orang mengikutinya, dan mereka yang masih menyembahnya dianggap penjahat, begitu banyak orang telah menyerah. Yandi tahu orang seperti apa Tiandi itu. Siapa yang mengira bahwa pada masa itu, Tiandi merencanakan melawan Xuan Yuan hanya karena ia ingin menjadi satu-satunya pembudidaya terkuat di benua dewa. Konyol. Lin Feng juga memberitahu Yandi siapa Sugan. Yandi tidak heran lagi. Tidak ada yang lebih mencengangkan daripada keberadaan seseorang seperti Ancestor Kong lagi.
Sugan adalah murid terlemah di leluhur Kong, dan murid sesama murid Xuan Yuan. Jadi Sugan adalah sesama muridmu. Yan Di tersenyum. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, leluhur Kong bukan guruku. Aku hanya mengatakan dia karena aku berpura-pura menjadi Zhu Tian, murid Ancestor Kong. Aku hanya punya satu guru, Kaisar Yu, kata Lin Feng. Ketika dia memikirkan Kaisar Yu, dia sedih. Kaisar Yu bahkan tidak bisa mengenali muridnya sendiri lagi. Lin Feng siap melakukan apapun untuk membantu gurunya. Dia tidak peduli bahwa musuh-musuhnya berasal dari negara dewa. Yan Di memperhatikan ekspresi Lin Feng dan mendesah, siapa yang tahu apakah gurumu masih hidup? Dia hidup, dia ada di dunia rohku, kata Lin Feng, tersenyum pada Yan Di. Mata Yan Di kembali melebar. Lin Feng membuka tangannya dan gambar tentang apa yang terjadi di dalam dunia rohnya muncul. Yan Di bisa melihat Kaisar Yu. Dia duduk di kaki pohon, mengobrol dengan Liu Fei dan tertawa. Lin Feng menatap Liu Fei dan hatinya berkedut. Liu Fei seperti putri kecil, dia adalah putri seorang jenderal, dia telah mengikutinya diam-diam dan bersembunyi sejak lama. Dia merasa sangat bersalah untuk Liu Fei, kesalahannya bahkan lebih kuat daripada cintanya pada Meng Qing. Ketika dia memandangnya, dia memutuskan bahwa setelah kompetisi tiga pihak, dia akan kembali ke dunia rohnya dan dia akan menghabiskan waktu bersama Liu Fei, orang tuanya dan kerabat lainnya. Hal terbaik adalah memberi Liu Fei anak. Dengan begitu, dia tidak akan terlalu memikirkannya, dia akan merawat anak itu dan itu akan membuatnya sibuk. Dengan begitu, hidupnya tidak akan berarti lagi. Jadi, kamu tidak perlu khawatir, kamu menemukan gurumu, Kaisar Yu, kata Yan Di, tersenyum ketika dia melihat lelaki tua berambut putih itu. Seseorang mencuri ingatannya, dia tidak ingat apa-apa, desah Lin Feng. Yan Di terkejut, tapi Yan Di tidak mengajukan pertanyaan lagi ketika Lin Feng tidak menjelaskan situasinya dengan lebih rinci. Bajingan kecil, aku akan kembali sekarang. Mulai besok, Gatslan akan terlibat juga. Hal-hal akan sulit bagi kamu mengingat kamu berpura-pura menjadi Zhu Tian. Jadi, jaga dirimu baik-baik dan berhati-hatilah. Jangan mengambil risiko yang tidak berguna. Jangan biarkan siapapun menggunakan kamu. Meskipun kamu mewarisi kumpulan pengetahuan kedua dari Xuan Yuan, itu tidak berarti kamu bisa bertindak sembarangan. Petik 2. Aku ada di tenda di perkemahan Gatslan. Tetapi karena kamu tidak di sini sebagai Lin Feng, kami tidak dapat membantu kamu. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri, Yan Di mengingatkannya, lalu perlahan berjalan pergi dan menghilang dalam kegelapan malam. Lin Feng bisa melihat bayangan jauh dari tempat perkemahan di kegelapan. Dia juga bisa melihat beberapa obor di kejauhan, tempat para penggarap pemerintah dewa telah menetap. Lapangan itu 10.000 meter persegi. Itu adalah medan perang yang luas, yang disebut medan perang maut tempat pertempuran sampai mati terjadi. Di atasnya, pemenang hidup, yang kalah meninggal. 90% dari kompetisi tiga pihak sudah berlangsung. Hanya Lin Feng dan para penggarap Gatslan masih harus bertarung. Peringkat para penggarap pemerintah dewa sudah ditentukan. Sima Yan tidak ada di peringkat. Baiki sudah ada di sana, dia kalah melawan Lin Feng. Hanya Dongfang Tianxia yang tidak di peringkat, karena ia belum bertarung. Ada banyak orang di pihak Gatslan. Yan Fan adalah protagonis di sisi Gatslan. Yan Di dan Yan Chang juga elemen penting bagi Gatslan. Long Yan, Fu Surong, dan Yan Ransui juga ada di sana. Dan seseorang yang mengejutkan ada dalam daftar Gatslan juga, Meng Qing. Ketika Lin Feng kembali ke tenda, semua orang sudah beristirahat, hanya Sugan yang masih duduk di aula utama. Dia mengguncang kipasnya dan minum teh. Dia tampak lebih misterius. Dalam hal usia, Lin Feng seharusnya memanggil Sugan Master, karena dia adalah murid leluhur Kong. Dia memanggil Tuan Waktu dan Suan Guru, tetapi karena dia berpura-pura menjadi Tuan Muda Zhu Tian, dia harus memanggilnya dengan namanya, bahkan secara pribadi karena beberapa pembudidaya dapat mengawasi mereka dengan kesadaran saleh mereka. Sugan, bukankah kamu akan beristirahat? Lin Feng tersenyum dengan tenang, duduk di sebelah Sugan. Sugan menatap kipasnya, dia memiliki ekspresi aneh, tidak mungkin tahu apa yang dipikirkannya. Tuan Muda, aku datang ke sini untuk merencanakan juga. Sekarang, kami di sini dan aku melihat Disu terus berkomplot melawan teman dan anggota keluarga kamu. Tidakkah kamu khawatir jika aku tidak ada di sini? Kata Sugan, tersenyum geli. Lin Feng tahu bahwa Sugan akan mulai merencanakan melawan Disu dan anggota dinasti Kaisar Langit. Sugan, lakukan yang terbaik. Aku tidak sabar untuk melihat hasilnya, jawab Lin Feng, tersenyum lebar. Dia memiliki keyakinan pada Sugan. Sugan mengangguk dan berdiri sebelum berjalan keluar dari aula. Lin Feng hanya melihat kilatan cahaya putih dan Sugan menghilang. Dia bahkan tidak bisa melihatnya dengan kesadaran salehnya. Lin Feng menghela nafas. Murid leluhur Kong sangat kuat. Terlepas dari Mr. Time, yang telah mengorbankan setengah dari kekuatannya untuknya dan karenanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengolah, yang lain semua adalah binatang buas. Saat fajar, Lin Feng tidak melihat Sugan, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia harus fokus pada sesuatu yang sangat penting, pertempurannya melawan Dongfang Tianxia.
Lin Feng dan Dong Fang Tianxia belum ada di sana, tetapi medan perang sudah penuh dengan orang. Mereka tidak sabar untuk melihat pertarungan. Beberapa pembudidaya kuat dari kelompok kelas 1 duduk bersila di puncak gunung. Mereka berharap dapat belajar banyak dari pertempuran. Matahari bersinar di istana dan akhirnya, protagonis muncul. Lin Feng perlahan keluar dari tenda. Dia mengenakan pakaian yang sangat bagus, sehingga orang-orang yakin dia memiliki latar belakang yang sangat kuat. Lin Zetian, Tu Dao dan Tu Ba ada di belakang Lin Feng. Tu Dao telah menembus ke lapisan Kaisar Gadli ketiga. Satu langkah lagi dan dia menjadi sekuat kakak laki-lakinya. Lin Feng tidak mengira Tu Dao sangat berbakat. Zhu Tian berjalan ke tengah medan perang perlahan. Suasana menjadi sangat sunyi, berat, dan bahkan menakutkan sampai orang-orang dari pemerintah dewa tiba. Terima kasih sudah subscribe Penatua.